Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah salat maghrib ya Masjid Trans Studio Bandung ya, benar ya? Trans Studio Bandung ya, rahmati Allah. Masya Allah ini banyak banget ya. Berapa orang ini total? Kalau dihitung 3.000 ada? Hah? Ada ya? Ini kayaknya UAS, UHA lewat semua kayaknya. Jamaahnya UDEP lebih tinggi gitu. Oke, alhamdulillah kawan-kawan hari ini bisa ketemu lagi sama kalian ya, orang-orang soleh insyaallah ya, soleh dan soleha ya, calon penghuni surga, amin. Sekitar 2 minggu yang lalu saya masih juga berkesempatan untuk ngisi di sini ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya masih diberikan kesempatan untuk juga berbagi dengan kalian di sini, dan 2 hari yang lalu juga ngisi di Al-Latif. Yang kemarin hadir di Al-Latif angkat tangan. Wih, ini berarti apa namanya, orang-orang yang hobi datang di kajian ya, Masya Allah ya. Nah, bagi yang tidak berarti bisa dinonton nanti di YouTube-nya Masjid Al-Latif. Ada kajian ataupun sharing dari saya. Oke kawan-kawan sekalian, hari ini saya diamanahi oleh teman-teman dari Shift ya, dan juga Ustadz Hanan untuk berbagi pengalaman dengan kalian semua ya. Cuman sebelum mulai ya, seperti biasa tadi si MC juga bingung manggil saya apa kan. Ustadz bukan gitu, namanya juga Dewa gitu. Rada bingung memang ya. Udah nama Dewa, temanya disuruhnya ngisi tentang jackpot. Wah makin aja kan parah, ini aliran sesat apa gitu kan. Bisa bahaya gitu. Ya jadi perlu saya sampaikan saya bukan ustadz ya. Saya dewa selling ya, gaya. Saya dewa selling, hobi saya jualan ya. Jadi hati-hati dijualin ya. Tapi tenang, karena masjid gak boleh jualan ya. Jadi kita ngisi kajian aja, share pengalaman. Kedua saya juga bukan alumni pesantren mana gitu, Kairo gitu ya, enggak. Ustadz Hanan dia alumni Kairo, ya, gue juga Kairo sih, Kairo condong gitu. Ya, iya ya. Jadi santri paling ya bentar doang, bentarnya saking bentarnya kilat ya, pesantren kilat. Kayak kalian-kalian lah ya. Jadi kalau Anda nanya, Ustadz gitu ya, Kang Dewa nanya dong, itu dalilnya apa? Tolong jangan memperlihatkan kebodohan saya. Anda mau menjatuhkan saya di depan, ya, viral bahaya Pak, gak enak ya. Jadi jangan nanya yang aneh-aneh ya. Jadi saya hari ini, tepatnya malam ini hanya sekedar sharing pengalaman aja. Ya, pengalaman apa? Pengalaman hidup pastinya. Ya, pengalaman dalam menjalankan profesi saya. Saya pengusaha kawan-kawan. Siapa di sini yang pengusaha angkat tangan? Pengusaha? Masya Allah banyak banget ya. Semoga jadi miliarder ya. Karena konon katanya pengusaha itu mulia ya. Konon katanya pengusaha itu mulia bagi yang sukses ya. Iya, karena kalau nggak sukses boro-boro mulia Pak. Gaji karyawan nggak dibayar kan, susah ya. Bagi yang bukan pengusaha semoga mendapatkan jalan rezekinya yang cukup ya. Karena dalam hidup yang penting cukup ya. Cukup untuk beli mobil kan, beli rumah ya, nikah ya. Percuma banyak tapi gak cukup ya. Jadi yang penting itu adalah rezeki itu cukup. Nah, saya aktivitas keseharian pengusaha ya, dan kesehariannya adalah berhubungan dengan yang namanya jualan, bersinergi dengan orang, ketemu dengan orang dan banyak hal ya. Nah, tapi teman-teman, saya juga selain pengusaha, saya juga sering ngisi semacam kayak training begitu ya, seminar ya, sharing di workshop, termasuk di kajian-kajian. Memang untuk ngisi di masjid itu baru-baru ya, karena melihat ada jadwal kosong di weekdays gitu, hingga akhirnya Kang ngisi dong, hayu siap saya bilang ya, jadi cowok panggilan ya. Jadi saya tuh cowok panggilan Pak, Kang ngisi siap, kosong tuh siap gitu, malam iraha tuh kan, geus cowok panggilan malam iraha tuh. Anu geus mikirna aneh-aneh kan gimana gitu, oh malam Kamis, oh siap kosong gitu. Nah biasanya orang yang datang ke saya itu kategorinya 2 tipe ya. Tipe pertama adalah tipe-tipe orang punya masalah ya, ini seriusan.
dimanapun, entah kenapa. Masalahnya apa Kang? Masalah hutang. Ya, coba angkat tangan yang punya masalah hutang. Ngaku aja udah, gak usah liuk-liuk. Ya. Gak usah kiri kanan, gak usah liuk-liuk. Ya. Nah, semoga segera lunas ya. Amin. Tuh kan anu ngacung seetik, nu amin loba. Ah aneh. Mulai kan. Ya, jadi yang datang ke satu masalah hutang. Kedua, biasanya masalah keturunan. Dalam artian dia sudah menikah lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan belasan tahun, tapi sama Allah gak juga dikasih momongan, ya, pengen curhat, ya. Yang ketiga biasanya masalah yang namanya bisnis, ya. Katakanlah bisnisnya amburadul, dia rugi, boncos, ya. Mengaku diri bahwa bisnisnya stagnan, ya. Mengaku diri bahwa bisnisnya stabil, ya akhirnya datang gitu kan. Nah terakhir biasanya orang-orang yang bermasalah dengan masalah jodoh, ya. Jodoh ini biasa lebih banyak, ya. Biasanya itu tatapannya berbeda pada saat melihat orang yang berpasangan jalan berduaan, ya. Biasanya sekarang tatapan ke saya juga beda, tuh kan, muka-muka jomblo, ya. Ya itu orang-orang yang punya masalah jodoh. Itu masalah orang-orang tipe pertama. Tapi di balik itu semua ada juga kaum-kaum golongan yang kedua, ya. Apa itu? Orang-orang yang memang datang dalam kondisi punya mimpi, punya keinginan, punya hajat, ya. Dia pengen utangnya lunas, sama aja kan, punya utangnya lunas, pengen bisnisnya bertumbuh, ya, pengen ketemu jodoh, ya, pengen juga dikasih keajaiban dan segala macam. Alhasil apapun niat Anda sekarang datang malam ini ke ruangan ini kawan-kawan, ke majelis ini, semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan sekalian, di waktu yang sangat singkat karena kita bentar lagi sholat isya ya. Saya mungkin sedikit memberikan gambaran tentang topik yang ingin saya sampaikan. Ya. Topik yang diamanahkan ke saya dari Ustadz Hanan adalah tentang jackpot rezeki. Jadi jackpot rezeki itu adalah buku terbaru saya yang kemarin baru saya selesaikan sekitar seminggu yang lalu. Kenapa namanya jackpot? Ya, ini cenderung dikritisi sama orang lain. Ya. Apa yang terlintas spontan dalam benak Anda pada saat melihat ataupun mendengar kata jackpot? Apakah? Mabok, hah? Mabok. Main, apalagi? Games, apalagi? Kartu, judi, apalagi? Banyak, ya apalagi? Online, oke lah. Ya banyak lah macam-macam. Memang benar, pada saat Anda men-searching kata di Google, ya, coba nanti Anda searching ya di Google, jackpot adalah gitu ya. Ya keluar yang kayak begituan. Beneran, serius, ya. Tapi saya sengaja menggunakan kata itu. Kenapa? Ini masalah seni berdakwah, teman-teman. Ya, ini masalah seni berdakwah. Ini adalah yang namanya uslub ataupun cara. Buku sebelumnya saya pernah menulis buku melawan kemustahilan. Sama dikritisi juga banyak orang. Ya, netizen itu memang mengerikan, Pak. Ya, netizen plus 62 itu ya Allah. Ngomong bener salah, ngomong salah apalagi? Beneran. Ngomong bener salah, ngomong salah apalagi? Selalu ada sudut bulian bagi mereka untuk kita. Ya, tadi pagi saya ngepost video, tadi malam saya nge-share video sederhana di Instagram saya, ada yang komen langsung di bawahnya kan. Salah satu komentarnya begini, niatnya bagus teman-teman, niatnya bagus. Oh kalau misalkan udah mau niat berdakwah di jalan Allah, ngisi kajian, hati-hati jangan sampai cuma sekedar ngajinya sekali sebulan katanya. Kan? Niatnya bagus gak? Bagus. Ada yang komen di bawahnya, iya hati-hati jangan sampai ngasih materi cuma pakai logika doang, nggak pakai dalil katanya. Jangan sampai ngisi materi tanpa adanya dalil ayat Al-Quran dan lain-lain. Ini termasuk nanti panjang itu. Kayak seolah-olah benar. Bagi saya oke, bismillah itu menjadi sebuah masukan. Ya, artinya saya nggak boleh hanya sekedar berdakwah tapi tidak mengaji gitu kan, tidak mengkaji. Tapi coba sudut pandang lain Anda pikirkan kawan-kawan. Bagaimana followers saya? Ya, dalam hal ini ada total kurang lebih 160.000 Instagram followers yang baca komen itu. Kira-kira apa spontan respon kalian melihat orang yang komen kayak begitu? Langsung kan mikir, heuhnya tuh kan bener orang terjadi ah. Bener gak? Bagaimana kan nasib orang-orang yang baperan, bener gak? Wah bener tuh kan bener, tah eta gara-gara eta orang tembung dakwah. Da orang mah can ngaji atuh. Da orang mah teu bisa tuh. Kadang Al-Fatihah ge Bollywood kan. Kadang surat Kuliah Al-Kafirun putar-putar kan. Kadang pas jadi imam kul huwallahu ya terusan. Kul gitu kan. Surat favorit. Ah geus mau dakwah saya mah jadi jamaah we gitu kan. Hati-hati. Sebenarnya begitu teman-teman. Itulah pada saat kita menyampaikan kebaikan di depan publik. Ya, selalu ada orang-orang yang memang mencibir, menyinyir, mengingatkan dengan caranya mereka.
Ya ada baiknya memang menjapri dan lain-lain gitu ya. Nah, jackpot dari mana istilah itu teman-teman? Awalnya saya sebenarnya itu berawal dari pengalaman hidup saya ya. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu saya lagi main sama anak saya ya. Yang sudah punya anak angkat tangan, yang sudah punya anak. Banyak yang sudah punya anak. Yang pernah jadi anak-anak angkat tangan. Oke, karena kalau saya nanya udah nikah pasti belum gak semua udah nikah ya. Nah, yang pernah jadi anak-anak pasti pernah ngalamin episode misalkan ketika kalian bertemu dengan yang namanya permainan ya. Inisialnya mungkin kayak time zone gitu ya. Ya bingung nggak disebut nanti gimana. Game zone dan segala macam gitu, game master dan lain-lain. Nah, waktu itu saya main sama anak saya, main gitu. Anak saya bilang begini, ini hikmahnya tuh kan. Ayah, pengen dong itu tuh bisa ditukar sama main sama tas, sama wadah pensil gitu kan. Dia cerita, oh gitu, ya udah gak apa-apa, ayo gitu kan. Ayah pengen main kuda-kudaan kata dia. Terus saya bilang, nak kalau mau dapat itu mainnya jangan yang gak ada tiketnya, saya bilang. Sejauh ini Anda masuk akal gak? Karena supaya bisa dapat banyak tiketnya, bener gak? Oh gitu ya, terus yang mana dong ya? Kalau ini mobil-mobilan boleh? Enggak juga, karena ini gak ada tiketnya, saya bilang. Gak dapat hadiah nanti gak bisa ditukar. Oh terus yang mana dong ya, kata dia. Nah kalau mau ada tiketnya, saya nyari itu, mana ya? Oh iya ini, yang ini, yang ini, yang ini tuh. Nah ini mainnya ini, ya gak seru ya. Ya gimana lagi mau dapat tiket banyak atau mau main seru? Mau tiket banyak, karena nanti kalau udah tiket banyak ditukar seru juga. Oh yaudah. Nah dari semua ini saya coba lihat, analisa. Oh kayaknya yang paling mudah dapat banyak itu yang ini ada 3. Maka duit yang saya keluarkan untuk beli tiket itu hanya fokus bermain di tiga permainan teman-teman. Ya. Lalu saya masukkan koin, gitu kan. Saya main. Muter, pencet, menangan opat. Ya, gagal ya. Di sini saya evaluasi diri ya, apa yang salah, apa yang kurang, ternyata encan bismillah ya. Bismillah, iya main gimana kudu bismillah lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Set konsentrasi melihat putaran itu, putaran tes. Berhenti jackpot teman-teman. 200 keluar. Yeah, alhamdulillah keluar. Oke. Nah, ambil gitu kan. Lagi ya. Semoga gitu kan. Lagi gitu kan. Melihat bapaknya hebat padahal kebenaran kan. Oke. Mulai lagi nih bismillah gitu kan. Tes. Keluar lagi teman-teman, masuk ke jackpot lagi. Ini percaya nggak percaya? Keluar lagi 200. Alhamdulillah gitu kan. Dapat 2 kali, dapat 404. Benar ya? Oke, masih banyak nih kartu. Coba lagi, tes, dapat lagi teman-teman. 3 kali jackpot. Berarti total ada berapa? 600. Di situ mulai rada belagu gitu kan. Wih, keren juga ya gitu kan. Dewa gitu kan. Oke. Sombong gitu ya. Nah, saya bisa melihat karena bosen, yang lain lah bosen menang mulu gitu kan. Main yang lain gitu kan. Tapi di situ saya ambil pelajaran teman-teman. Pelajarannya apa? Kalau menang sekali itu namanya kebetulan, benar gak? Setuju ya? Kalau menang 2 kali namanya keberuntungan. Setuju ya? Kalau menang 3 kali itu namanya kemampuan. Benar gak? Bukan kemampuan dalam arti hebat, bukan. Tapi artinya ada polanya, betul ya? Ada polanya. Bagaimana polanya? Pada saat dia muter kita lihat gerakannya, pada saat titik mana kita harus mulai pencet, kecepatan tangan, V sampai dengan P per A, kan mulai. Lebay gitu ya. Padahal kimia fisika menang D, ngulang. Terus pencet, keluar. Wah oke, ini ilmunya nih. Nah saya ambil pelajaran dari hidup. Oke, artinya sebenarnya sesuatu yang terulang itu pasti ada polanya. Setuju ya? Sesuatu yang terulang pasti ada polanya. Di sini saya mikir, oke. Dan anehnya teman-teman, saya itu secara pribadi gitu ya, entah kenapa Allah tuh sayang banget gitu. Ya, Masya Allah banget, Allah tuh sayang banget ke saya. Dari mulai dulu saya rugi 8 miliar, Allah selamatkan. Utang yang harusnya beres total 85 tahun usia saya, 5 tahun selesai, di diskon gede. Ya. Yang harusnya secara medis saya meninggal Pak, saya pernah kena penyakit namanya GBS, dan itu penyakit sangat-sangat langka, 1 dibanding 40 ribu orang di dunia. Yang harusnya meninggal 80% secara medis, Allah selamatkan. Ya. Saya seringkali hari ini saya sedekah Pak, besok tunai Pak diganti Pak. Ada yang datang ke Alatif gak kemarin, angkat tangan. Ingat ya saya bagi-bagi 2 juta ya.
Besoknya Pak, wallahi 38 juta masuk ke rekening saya. Ada yang bilang kayak gini, Kang ini apa ada uang dari saya ngasih aja buat Akang, terserah Akang mau apain gitu. Bayangin. Ini aneh sih bilang, oh kok bisa saya bilang. Dan bukan cuma sekali, berkali-kali. Tiba-tiba saya ngisi di seminar, gak ngarep apapun, udah nyantai aja hahi-hahi gitu kan. Sambil bercanda sambil ngisi, duduk sejam setengah doang, pulang-pulang dikasih bingkisan. Gua kira bingkisan makanan, kue segala macam kan. Pas dilihat, ya Allah, saya istighfar langsung, astagfirullahaladzim. Apa mas? Lihat, apa? Oh duit, oh kan. Pas dilihat duitnya bukan dikit Pak, gepokan, beneran. 35 juta. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 5 juta. Ngisi kan sejam setengah unggul. Apa. Ngerti maksud saya? Di saat orang lain yang kerja sebulan mati-matian, 3 juta kayak empot-empotan, bener gak? Ini kok ya Allah ini sayang, maksudnya Allah tuh sayang banget sama saya gitu. Nah di situ saya mikir teman-teman, ini apa yang bisa saya bagiin ke teman-teman nih kira-kira. Ya, melawan kemustahilan sudah saya praktekkan, efeknya juga luar biasa. Banyak yang Masya Allah Kang, saya udah baca buku melawan kemustahilan. Dulu saya hampir bunuh diri, sekarang saya ada harapan hidup lagi. Sekarang dulu saya hampir putus asa, saya kira utang saya paling gede Kang. Emang utangnya berapa? 200 juta. 200 juta itu paling gede, pas ngeliat utang Akang 7,7 miliar, ya Allah. Kenapa? Iya saya kira gua doang yang menderita, ternyata Akang juga. Ya Allah ya Rabbi. Cerita-cerita testimoni banyak banget. Di situ oke. Artinya terkadang hal sepele yang menurut kita kecil, di mata orang lain seringkali besar, betul ya? Dan saya gak bakat nulis Pak, saya gak minat nulis. Ya. Saya kalau ditanya Kang Dewa suka nulis, saya gak suka nulis sejujurnya. Ya. Tapi Allah titipkan saya bakat untuk nulis, ya sudah saya nulis. Gitu kan. Nah ini saya mikir di situ, apalagi yang harus saya tulis. Ya. Saya bukan ustadz, saya gak paham, maka setiap kali nulis buku pasti saya langsung nanya ke banyak orang, ya, banyak pihak. Membuka Al-Quran, tafsirnya, kajiannya, sirahnya, wah jangan sampai salah nulis gitu kan. Nah akhirnya tercetus di situ kepikiran kisah saya waktu main game sama anak. Jackpot rezeki. Dalil utamanya teman-teman sebenarnya adalah surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Apa itu bunyinya? Ada yang hafal? May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, di sana Allah akan ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka untuk orang yang bertakwa. Nah pertanyaannya adalah takwa yang kayak gimana? Bener gak? Anda mungkin ngeluh di dalam keseharian tuh aneh tiap hari tuh berdakwah gitu kan. Anda apa yang sering kali ikutan kajian dan segala macam. Tiap hari Anda ikut kajian. Ya. Sholat Anda tiap hari subuh selalu bahkan melebihi harapan. Ya. Orang lain 2 saya 4 gitu. Wah sesat itu ya. Pokoknya saya mah selalu dah gitu. Tapi kok Allah kayaknya gak ngasih ya gitu. Saya tuh tiap siang ikhtiar, kerja totalitas, berangkat jam 8 pagi, pulang jam 5 sore setiap hari. Tapi kok kayak gini-gini aja, cicilan rumah gak selesai, 10 tahun. Pas ditanya ke bank, tanya itu kan, Pak cicilan saya berapa lagi? Masih sekian. Nah tergerak-gerak gitu kan. Nah tergerak-gerak, asa tengefek, nyicil tiap bulan selama 10 tahun. Wah banyak teman-teman cerita-cerita kayak begitu. Oke, di situ saya ngerti. Oke, ternyata teman-teman, Allah tuh ngasih banyak hal dalam Al-Quran. Cuman seringkali kita itu enggak ngecek Al-Qurannya, ya. Coba sekarang saya nanya, jujur aja ke diri sendiri, coba. Siapa di antara kalian yang buka Qurannya minimal banget sehari itu, ya, sehari minimal 1 lembar, angkat tangan. 1 lembar, angkat tangan, 1 lembar, dikit Pak, yang aku dikit. Ya. Sisanya banyak, saya positive thinking 5 lembar, ya. Sekarang saya nanya, seringan mana? Ya, scrolling timeline Facebook dan Instagram atau buka Quran? Aduh, udah pasti scrolling timeline Facebook, Instagram. Ya, sekarang saya nanya, alat apa yang Anda pegang terakhir kali sebelum tidur? Ayo, handphone, bener tuh? Handphone, bantal. Bantal mah tidak dipegang Kang, ditidurin deh. Handphone, 86% riset menunjukkan kaum milenial, ini Anda milenial ya saya ngelihatnya milenial, itu tidur di samping handphonenya. Ya, riset itu. Artinya apa? Kita sekarang lihatnya handphone. Ya, handphone yang dilihat apa? The top aplikasi, WA, IG, Facebook, YouTube, betul? Ada sih Qurannya Kang, ayah install hungkul, dibaca tuh, coba. Nah itu udah terbukti teman-teman. Nah
saya akhirnya mempelajari gitu kan. Awalnya buku ini hanya bahas tentang sedekah awalnya. Jadi dari total 7 poin nanti yang akan saya ceritakan mungkin Ba'da Isya karena ini udah bentar lagi azan. Ya. Ada 7 poin yang saya bagikan. 2 minggu yang lalu sudah saya bagikan 3. Saya nggak tahu, ada yang hadir ke 2 minggu yang lalu di sini? Angkat tangan. Ada yang hadir? Oh ini Kak Akang hadir, beberapa orang hadir. Saya sudah bagikan 3. Cuman nggak tahu nanti setelah Isya kita bagikan 3 lagi kah? Karena ada 7 Pak, saya menemukan ada 7 poin. Ada 7 kunci bagaimana cara kita mendapatkan jackpot rezeki. Kang bahas WKB, tika subuh insya Allah. Ya siap tika subuh? Siap, siap Pak, orang nugempor Pak. Ya insya Allah nanti kita akan bagikan setelah Isya ya. Karena udah waktunya ya. Nanti kita bagikan setelah Isya ya. Jadi teman-teman di sini sebelum saya masuk ke topik utama, intinya adalah bahwa jackpot rezeki itu ada polanya, dan kabar baiknya Anda semua yang hadir di sini maupun yang nonton video ini itu bisa mengalaminya. Ya, terulang-ulang berkali-kali. Itu aja mungkin teman-teman, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada sholat Isya berjamaah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza sita syahla. Allahumma zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Oke, kawan-kawan sekalian, mari kita lanjutkan sesi yang tadi. Kita akan bicara tentang jackpot rezeki. Ya, pastinya adalah goalnya adalah kawan-kawan yang hadir hari ini di sini pulang sudah memiliki sebuah pemikiran, gambaran, konsep yang akan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang saya coba ingin mulai dengan pertanyaan. Siapa di antara kawan-kawan yang hadir hari ini di malam ini yang hidupnya pengen bermanfaat buat banyak orang? Angkat tangan. Masya Allah ya. Yang sekarang pengusaha, bagi Anda yang hadir yang omsetnya pengen naik signifikan, angkat tangan. Ya, yang sekarang bekerja, yang karirnya pengen tumbuh naik signifikan, angkat tangan. Luar biasa. Nah, itu semua kawan-kawan adalah rezeki. Sekali lagi, itu semua adalah rezeki. Banyak orang entah dari mana mulanya, asalnya menganggap bahwa yang namanya rezeki adalah duit doang. Ya, sekali lagi ya, hanya sekedar duit doang, hanya sekedar uang saja. Padahal tidak. Ya. Kelapangan Anda datang ke sini, ya, kesempatan kalian sekarang datang ke ruangan ini, ke masjid ini adalah rezeki. Di saat orang lain tidak mampu, tidak diberikan kesempatan untuk hadir. Rezeki sempat namanya. Ya. Bahkan ada juga di antara Anda yang seringkali melupakan rezeki yang satu ini. Apa itu? Rezeki berupa pemahaman, kawan-kawan. Ya. Seberapa sering di antara kita yang pada saat kita belajar di sekolah, ya, di kampus, di seminar gitu, pas dengerin gitu kan, denger, ikut kajian, denger gitu kan. Pas pulang, teuing tengarti teu poho. Kan? Kumaha bieu kajian? Keren. Kumaha pokokna mah keren, makana datang. Kumaha keren. Tengarti eta teh intina mah. Kenapa kira-kira? Karena pada saat duduk di situ, duduk di tempat Anda sekarang, mereka tidak berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam doa tadi, Allahumma zidni. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni, ya, dan berikanlah kepadaku berupa rezeki, pemahaman, warzuqni fahma, pemahaman. Jadi pemahaman juga adalah rezeki. Nah sekarang kita masuk ke topik utama. Gimana sih Kang bisa dapat jackpot rezeki? Ya, supaya kita dapat segala kemudahan, diberikan sama Allah kemudahan di setiap aktivitas kita. Ya, apa sih rahasianya? Ada 7 poin teman-teman. Saya nggak tahu nih, butuh sepakatan dulu ya. Mau dibagiin berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Semua ya kan, selalu minta lebih ya Anda ya. Oke, insya Allah kita berhenti sampai jam 11 ya. Oke, seberesnya lah, nungguan diusir ya. Saya tunggu diusir aja, dikasih kode sama panitia. Oke, nomor 1 teman-teman, kuncinya ternyata setelah saya telusuri, setelah saya cek di berbagai sirah gitu kan, juga hadis, Al-Quran, kisah kawan dan segala macam adalah di hijrah teman-teman. Jadi kunci pertama kalau Anda pengen dapat rezeki adalah lakukan hijrah total. Apa? Hijrah total. Ada totalnya ya, bukan setengah-setengah artinya. Ya. Apa itu hijrah setengah-setengah? Hijrah yang datang ketika
ada untungnya saja. Ya, hijrah yang dilakukan pada saat ada benefitnya saja. Itu hijrah yang setengah-setengah. Atau hijrah yang karena ikut-ikutan. Sejujurnya saya sekarang melihat fenomena yang terjadi saat ini secara pribadi seorang dewa, banyak orang sekarang melakukan hijrah, ya. Bahkan sampai dibuatin yang namanya pemuda hijrah. Mana pemuda hijrah? Iya, pemuda hijrah kan? Berarti yang hijrah yang anak-anak muda, harusnya dibuatin juga orang tua hijrah gitu. Ya, orang tua supaya hijrah juga. Nanti jangan sampai masuk pemuda hijrah, usianya udah nggak muda lagi, balik lagi gitu kan. Nah, saya sejujurnya saya senang ya, saya bahagia bersyukur. Kenapa kira-kira bersyukur teman-teman? Karena banyak orang yang akhirnya tersadar untuk kembali ke jalan Allah. Itu poinnya ya. Karena banyak orang yang akhirnya tersadar untuk kembali ke jalan Allah ya. Coba bayangin teman-teman, dulu ya, saya dulu kuliah 2008 ya. 2008 pada saat saya kuliah, ngelihat wanita yang berhijab itu langka Pak. Langka. Kemungkinan besar dia pasti orang pengajian. Dia ikutan yang namanya halakoh, dia ikutan yang namanya liko, ikut yang namanya kajian. Yang pakai hijab dulu. Sekarang kita tidak bisa bedain Mbak. Ya, mana wanita yang halakoh, liko gitu kan, mana wanita yang ngaji, mana yang enggak. Karena pakaiannya semua sama. Ya, trennya sama. Hijrah. Ya, hijrahnya apa? Berupa kerudung ataupun hijab syar'i. Betul ya? Dulu sepi, dulu jarang ada yang pakai hijab syar'i, sekarang semua pakai hijab syar'i. Dulu teman-teman ngomongin yang namanya riba, ya, ngomongin riba, tahu ya riba ya? Riba itu dulu dikit banget, ya. Ngomongin riba itu haram, oh itu dikit yang ngomongin. Sekarang di mana-mana ngomong riba haram banyak, ya. Bahkan saking banyaknya udah menjadi sebuah kebanggaan ketika kita berdakwah di antar pengusaha terutama ngomongin riba itu haram. Ya. Dulu ikut kajian itu memalukan, seakan-akan kampungan. Sekarang ikut kajian jadi keren Pak. Ini gara-gara ada shift mungkin ya. Ada shift pemuda hijrah jadi persepsinya beda, jadi keren gitu. Nah itu yang saya syukuri. Artinya apa? Terjadi perubahan antara dulu dan sekarang. Orang-orang sekarang mulai melek dengan yang namanya kembali kepada jalan Allah. Ya. Namun jujur saya juga khawatir. Ya. Kekhawatirannya kenapa? Khawatir itu semua dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Hanya sekedar tren. Hanya sekedar tren. Ikut gitu kan. Hanya sekedar karena friend. Hanya sekedar karena teman. Diajak kajian. Pada saat sendiri lagi dia tidak hijrah lagi. Ya. Makanya saya bilang hijrahlah hijrah total. Lakukan hijrah total. Apa itu hijrah total? Hijrah yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Tapi juga karena kesadaran. Hijrah yang ketika dilakukan bukan karena ingin terlihat soleh, bukan. Yang karena memang dilakukan ingin jadi soleh. Hijrah bukan hanya sekedar di penampilan doang, tapi juga di kelakuan. Hijrah yang bukan hanya sekedar di lisan, tapi juga di amalan. Bukan hanya sekedar di ucapan, tapi juga di perbuatan. Bukan hanya sekedar mengubah yang namanya penampilan dan juga fisik, profesi, katakanlah dari dulunya tukang apa menjadi apa. Bukan hanya sekedar mengubah profesi, tapi juga mengubah visi dan misi. Bukan hanya sekedar mengganti yang namanya substansi hidup gitu ya, eksistensi hidup tapi juga substansi hidup. Dan pastinya bukan hanya sekedar mengubah perasaan, ya, tapi juga pemikiran. Banyak sekali kita itu kajian-kajian kayak begini teman-teman, yang disentuh cuma perasaannya doang. Ngajak nangis-nangis semua gitu kan. Pas di luar itu nangis lagi. Maksiat lagi jalan gitu kan. Nah ini kenapa? Karena berawal bukan hanya sekedar bukan dari pemikiran tapi dari perasaan. Makanya saran saya lakukanlah hijrah total. Loh apa dalilnya Kang? Banyak. Dan jangan khawatir. Ketika teman-teman melakukan hijrah dan itu hijrahnya hijrah total, ya Allah sudah berjanji bahwa ketika orang yang berhijrah akan disediakan rezeki. Rezekinya banyak. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid. Nah, di sana akan ditemukan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itu janji Allah, teman-teman. Karenanya lakukan yang pertama kali sebelum ngomongin yang namanya duit banyak, rezeki luas, hijrah dulu. Hijrahnya apa? Hijrah total. Apa itu hijrah total? Minimal Anda ingat dua hal. Ya. Pulang dari sini minimal Anda ingat dua hal. Pertama yang berhubungan dengan pipa mampet. Apa itu pipa mampet? Tahu ya pipa ya? Ibaratnya rezeki ini Allah sediakan di langit sana ya, banyak banget ya, sudah turun pasti ke kita.
Ibarat kayak kalau misalkan pakai analogi disalurkan dengan pipa gitu kan. Tapi itu rezeki gak keluar ke kita. Kenapa? Karena ada yang mampet. Apa itu yang mampet? Kotorannya. Apa itu kotoran? Ya dosa kita sama Allah, teman-teman. Ya, dosa kita sama Allah. Makanya jangan heran, kenapa ada orang ya pergi pagi pulang petang terus-terusan begitu, tapi kok rezekinya sulit mulu gitu kan. Entah Maisyahnya kehidupannya, entah Aisyahnya jodohnya, entah yang lain-lainnya. Karena bisa jadi dosanya banyak ke Allah. Ada yang mampet di situ, ya. Hingganya tidak terbuka. Ini jangan ngomongin dulu ikhtiar, Pak. Jangan dulu ngomongin kerja sebagai apa, jangan. Ininya beresin dulu. Jangan sampai ada di pipa rezeki itu ada yang mampet. Buka dulu papetannya. Kotorannya dibuangkan. Itu hijrah pertama. Dalam artian kita menghilangkan kotoran. Dengan cara apa kira-kira? Bertaubat. Udah bertaubat. Bertobat gimana Kang? Dengan memperbanyak istighfar. Ya, istighfar setiap hari teman-teman. Dimanapun, kapanpun pada saat nganggur. Kan? Sudah banyak membuktikan orang-orang yang memegang istighfar sebagai amalannya. Hidupnya luar biasa teman-teman. Rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Bahkan kawan saya namanya Andre Raditya sampai jadiin buku. Rezeki level 9. Yang didatangkan karena hasil istighfar. Masya Allah banget. Jadi yang pertama ini teman-teman kita perlu merenung. Pulang dari sini kita perlu merenung. Perlu kita duduk di malam hari pada sholat malam. Ya, berzikir gitu kan istighfar. Dan memperbanyak tobat. Mencatat kira-kira kesalahan kita sama Allah ini apa aja kira-kira. Dan itu saya yakin banyak. Gak usah jujur lah. Gak usah jujur ke saya. Jujur pada diri sendiri. Kira-kira ya Allah ini oke lah dosa besar bisa dihindari. Tapi dosa-dosa kecil. Semacam kita menyepelekan kekuatan Allah. Kan? Menyepelekan kebesaran Allah gitu kan. Tidak yakin dengan kemahaesaan Allah. Itu adalah sebuah dosa juga gitu kan. Karenanya itu harus pikirkan baik-baik. Dan dalilnya sangat jelas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, seorang manusia terhalang dosanya, terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Artinya apa? Segila apapun kita kerja setiap hari, ikhtiar dari pagi sampai malam, kalau itu dosa masih tetap ada dalam diri kita, mampet juga Pak. Ya, mampet juga. Karena itu beresin dulu. Sudah banyak kok buktinya. Sudah banyak buktinya. Ya. Orang-orang yang akhirnya dia hijrah dan totalitas hijrahnya yang meninggalkan yang dulunya adalah kezoliman, ya, meninggalkan yang namanya gelap malam dan lain-lainnya, keterang benderang Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, dalam surat Nuh, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Orang yang sekarang sudah berkebun lama tapi tidak panen, banyak-banyak istighfar Allah kasih. Orang yang sudah lingkah lama gak dikasih momongan, banyak-banyakin istighfar Allah kasih. Orang yang sudah lama bekerja tapi rezekinya gak juga dikasih, utangnya gak juga lunas, banyak-banyakin istighfar Allah lunaskan. Itulah kekuatan dari yang namanya istighfar dengan cara kita serius tobat. Tobatnya bukan tobat sambal. Ya, itu. Saya pengen cerita teman-teman, ini kemarin sempat saya ceritakan di Al-Latif. Ya. Pada saat saya proses pelunasan hutang, 7,7 M itu, ya, saya mentok sementok-mentoknya ini kok utang gak gerak-gerak, geraknya juga dikit gitu. Tapi saya menemukan rumus satu ini, makanya kenapa di Jackpot Rezeki saya simpan di bab 1. Ya. Agar sebelum Anda melakukan aneh-aneh, ya, dalam artian nolongin orang, ya, ikhtiar dan lain-lain, ini beresin dulu. Siapkan dulu kerannya dengan kondisi yang baik gitu. Waktu itu saya bingung mau ngapain lagi, saya kerja juga penghasilan biasa aja gitu. Tapi setelah saya coba untuk membiasakan untuk dekat dengan Allah, ya, hijrah total, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan, akhirnya apa yang terjadi? Allah kasih rezeki dari arah yang tadi disangka dan nilainya sangat besar. Kalau berupa uang nilainya sangat besar. Dapat proyek miliaran rupiah, tiba-tiba dapat transferan ratusan juta rupiah. Launching produk miliaran rupiah tembus, net profit 850 juta dan lain-lain. Dan itu terjadi di depan mata saya. Bukan kisah orang lain, kisah saya pribadi. Artinya apa? Ini benar bahwa sebenarnya rumus langit itu lebih tokcer daripada rumus bumi. Rumus bumi itu kan teman-teman kita harus mengontak sekian orang prospek gitu kan. Karena orang MLM itu kan gitu ya, ngelihat pasukannya 3.000 prospek semua Pak.
Itu orang MLM, ya. Nah kita enggak, ya Allah, pokoknya gimana caranya kita pengen totalitas kembali kepadamu gitu kan, menjalankan agamamu dan lain-lain. Itu memang tidak masuk akal. Dan akhirnya apa yang terjadi? Total dari yang seharusnya 64 tahun saya bisa selesai lunas hutang, hanya dalam waktu 5 tahun saya selesai. Kuncinya sebenarnya, kunci percepatannya, leverage-nya gitu ya, itu di bagian bab 1 ini, di bab hijrah. Ya, bab hijrah pertama adalah berhubungan dengan pipa mampet ke atas. Kang, saya sudah hijrah, Kang. Saya sudah tobat, Kang. Istighfar saya setiap hari, Kang. Setiap menit saya istighfar. Ya, bahkan lebih dari 1000 kali. Sombong kan? Mulai. Tapi kenapa Allah gak kasih perubahan buat saya? Gitu. Ternyata ada yang salah di yang lain, teman-teman. Ya, karena ingat, hidup kita itu bukan cuma sekedar hidup dengan yang namanya Allah saja. Ya, interaksi manusia itu, teman-teman, minimal ada 3. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum bin nafsi, dengan diri sendiri. Ya. Nah, oke lah Anda clear hubungan dengan Allah gitu kan. Anda gak ada salah lah sama Allah gitu kan, merasa diri mulia, merasa diri soleh gitu. Tapi cek hubungan dengan manusia, ternyata bermasalah semua. Ya. Tiap hari Anda malam-malam Anda sholat tahajud, paginya Anda ngegosip. Tiap pagi Anda sholat duha, malamnya Anda dugem dengan teman-teman Anda misalkan. Itu yang dilakukan. Lantas gimana ceritanya? Anda minta sama Allah rezekinya luas, tapi kehidupan sama teman-teman masih kayak begitu, gitu. Makanya yang kedua, teman-teman, bukan bicara masalah pipa, tapi bicara masalah ember. Kalau analogi saya ember. Ibarat kata kita menyiapkan ember yang sudah siap tampung untuk rezeki kita yang tadi berkah berlimpah dan penuh kejutan tadi. Ya. Jangan sampai ada yang bocor. Kenapa ada yang bocor? Kok barolong, bolong-bolong semua? Karena tadi dosa kita ke dia banyak, dosa kita ke dia banyak, dosa ke dia banyak. Dan teman-teman, ketika kita dosa sama manusia, punya salah sama manusia, gak cukup hanya sekedar minta maaf sama Allah. Yang harus kita lakukan adalah minta maaf sama mereka. Minta maaf sama orangnya langsung. Kang, malu Kang, mana yang lebih penting? Mempertahankan kemaluan, maksudnya rasa malu ya. Mempertahankan rasa malu, atau Anda dibuka pintu rezekinya oleh Allah dengan cara yang berkah, berlimpah dan penuh kejutan tadi. Tentu mending kita dibuka aja pintu rezekinya. Daripada mampet terus, daripada bocor terus, gak kerasa. Ya Allah, Anda tiap hari kerja. Kemarin Anda, salah seorang kawan saya, teman-teman, kerja 12 tahun. 12 tahun di perusahaan multinasional di Jakarta, Tangerang. Dia cerita, Anda selama kerja 12 tahun, Kang, cuman punya motor. Rumah masih nyicil, mobil masih nyicil gitu kan. Dipikir-pikir kok padahal gaji Kang, dia bilang dia bocorin gajinya ke saya, gajinya lumayan Kang, 14 juta sebulan. Kenapa kok gak kerasa kata dia. Dia sekarang baru hijrah, dia baru resign bulan depan. Baru ngajuin bulan ini, bulan depan dia resign. Dia sadar diri Pak. Karena sebenarnya yang menjadi kesalahan terbesar manusia itu, kita itu adalah ketika kita tidak tahu kesalahan kita itu apa Pak. Merasa diri, aku mah udah ngelakuin apapun, semuanya udah dilakuin. Oh kan mulai, semuanya udah dilakuin. Kenapa gini-gini? Tuh, manggil ke suami masih dengan sebutan nama. Agus. Nah, kan mulai. Ke istri, Siti, tolong ya. Itu kan mulai. Anda tuh ingin membahagiakan suami istri gitu kan. Tapi manggilnya kayak begitu juga gitu. Nah ini gak salah, gak ngerasa salah itu masalahnya. Gak ngerasa salah itu masalahnya. Maka mulai sekarang coba mikir, ya Allah, ke ibu kita kira-kira pernah gak ngomong enggak Kang, gak pernah terus nawan bung beda sarwa. Imam tadi suratnya surat itu teman-teman ya jangan manggil di surat sudah dijelasin, di ayat Quran sudah dijelasin ke orang tua jangan ngomong ya, kita mah sering gak cuman doang dilila-lila gitu kalau mau dititah teh segala macam. Nah itu jelas salah, ke pasangan sama, ke anak juga sama. Anda sekarang yang cowok, yang Ikhwan, ya, yang sekarang bekerja, ya pagi siang malam bekerja dan berusaha. Ngomongnya Anda nih cerita ke istri Anda, saya berjuang demi kamu. Giliran istri minta, ya yuk kita liburan yuk. Selama ini kita jarang liburan ya. Ini ada meeting sama klien. Loh, gak ada waktu Pak. Bohong Anda berjuang demi istri Pak. Berjuang demi anak, bohong ketika anak ayah pengen main, pengen sepedaan, pengen apa, pengen berenang. Aduh nah ini harus ketemu orang, mana buktinya. Artinya apa? Dosa ke lingkaran terdekat,
Orang tua, pasangan anak udah banyak. Udah banyak tuh yang terdekat Pak, belum yang terjauh. Dalam artian ini yang gak kenal nih. Kadang ada aja omong-omongan aneh-aneh kan. Ngelihat orang lain tetangga beli mobil baru, alah paling nyicil tuh kan. Gak enak memang lihat orang lain seneng tuh ya. Mau tiba-tiba apa namanya rumahnya naik tingkat gitu kan, beli mobil baru gitu kan. Kan sekarang tuh eranya online ya. Anda tuh sekarang bayangin ya, pakai sarung kan, jarang ke kantor. Subuh ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib masjid, isya masjid. Hobinya diem di rumah. Ujuk-ujuk 3 bulan kemudian rumahnya naik tingkat, mobilnya nambah 2. Kira-kira omongan orang apa coba kita? Miara tuyul. Bener gak? Iya pasti. Si Gana si Eta mah benernya. Si Gana naik tara katinggali gawe gitu kan. Di saat suaminya tiap pagi kantor, pulang sore tara ke masjid. Tuh, kita negatif thinking sama manusia. Bisa jadi dia memang punya skill online yang jago. Ya. Sekarang luar biasa Pak. Saya punya teman orang Yogyakarta ngisi seminar. Nah, ini luar biasa ya. Pakai sarung. Bayangkan ngisi seminar pakai sarung. Ngomong kayak begini. Underestimate yang lain. Oh ngaremehkan mulai teh. Alah paling eta mah gitu-gitu. Mulai ya. Peserta mulai menggerutu di belakang. Naon eta mah paling eta mah asistena eta mah asistena. Padahal megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh pembicara. Ya Allah ya Robbi gitu kan. Aduh, pas dibuka dashboard iklan Facebook dibuka ceder. Ya Allah ya Robbi miliaran kara-kara rieu tah. Ngerti maksud saya? Orang tuh sekarang sering meremehkan orang yang penampilannya biasa saja. Penampilan pakai kaos gitu kan. Saya sering ngalamin pengalaman pribadi gitu kan. Ada acara saya di Jakarta, pembicaranya 3 orang. 2 orang sudah maju, saya belum maju. Saya pakai kaos gitu kan. Saya masuk tuh dan saya tanpa asisten saya masuk. Maaf Pak, isi daftar hadir dulu gitu kan. Oh iya, isi daftar hadir dulu katanya. Namanya siapa, dari mana ini bukti transfernya. Asem gitu kan, gue bilang gue pembicara gitu kan. Akhirnya panitia yang lain, kita pembicara. Oh salah, sorry. Ya. Pas udah di dalam, Kang minta foto dong katanya. Dengan pede gue udah berdiri, gitu kan. Bukan Kang, bosnya fotoin. Ya Allah ya Robbi. Megang, pembicara satu lagi difotoin, gue yang moto, cetrek. Ternyata dia gak tahu gue pembicaranya. Kenapa? Karena manusia Pak seringkali melihat bungkusnya, benar gak? Pakai kaos, alah paling tukang, iya. Itu loh. Maka sekarang tuh hal kayak gitu coba sekarang kita perbaiki. Mencoba untuk baik sangka sama orang lain. Ya, oh ini begini, oh ini begini. Oh dia bukan gak suka, mungkin ada yang salah dari kita gitu. Nah itu yang mulai diperbaiki mulai sekarang teman-teman. Itunya dulu. Sebelum ngomongin yang lain, hijrah total dulu. Perbaiki sama Allah dosanya ya. Pipanya jangan sampai ada yang mampet, perbaiki sama manusia. Jangan sampai bocornya banyak embernya. Mulai malam ini coba sambil iseng gitu kan di handphone mikir gitu. Kira-kira dulu pernah ngegosok sendal siapa gitu kan. Pernah ngambil duit siapa, pernah nyakitin siapa, catat nama-namanya ya. Terus kapan Anda jadwalkan untuk datang ke dia, minta maaf ya. Gak ada ceritanya Anda tiba-tiba jatuh miskin gara-gara minta maaf, gak ada ceritanya ya. Kang tapi kan gengsi, udahlah gengsi tidak akan membuat Anda kaya teman-teman. Tapi kalau Anda kaya Anda bergengsi. Anda milih mana? Milih kaya milih bergengsi? Udah minta maaf aja. Biarin aja hina di mata manusia biarin. Anda ditipu Pak, saya ditipu sama partner saya 8 miliar, Anda yang minta maaf. Sok logikanya ya, yang harus minta maaf siapa? Dia dong, gue yang minta maaf kenapa? Karena gue tahu bisa jadi salahnya salah gue, ya udah. Kang minta maaf Kang saya gini. Wah antum gak salah, enggak saya minta maaf gini. Tapi Masya Allah dari situ bisa jadi adalah pintu gerbang dibukakannya akses rezeki-rezeki lain. Ya. Jadi nomor 1 teman-teman, kalau Anda pengen dapat jackpot rezeki, ya pastikan Anda sudah melakukan yang namanya hijrah total. Ubah perbaiki hubungan dengan Allah, ya, dan perbaiki hubungan dengan manusia. Itu 2. Itu aja 2 udah. Karena kita hidup berhubungan dengan manusia. Sebisa mungkin kita menyenangkan orang lain. Kalau ada yang sudah nikah angkat tangan, yang sudah nikah, jangan ngaku-ngaku kalau yang belum ya. Yang sudah nikah angkat tangan, kali-kali nanya istri Anda, yang say bun gitu ya, mimpi kamu di tahun ini yang belum tercapai apa? Kan, tumen-tumenan nih ya, istrinya juga udah negatif thinking sama suaminya kan? Ini memang serba salah kan? Tanya aja kayak gitu. Emang kenapa ya? Enggak, boleh gak aku bantu selesaiin ataupun bantu capai mimpi kamu?
Catat, oh pengen punya kulkas, oh pengen punya motor, catat. Kali-kali ajak ke showroom beliin motor. Bahagiakan istri Anda, pasangan Anda. Kalau misalkan orang tua sekarang, orang tua tanya, Anda yang usianya sekarang udah di atas 30, di atas 20. Orang tua Anda mendidik Anda, membesarkan Anda mati-matian, Pak. Pernahkah Anda tahu apa yang membuat dia bahagia? Ada gak yang tahu? Seandainya ada 3 kata gitu ya, 3 hal yang membuat orang tua Anda bahagia, apa kira-kira? Ada yang tahu gak jawabannya apa? Ada yang tahu? Oh, dia pengen anaknya sukses itu kan. Belum tentu. Terus apa? Dia pengen kamu merhatiin dia. Kali-kali ngajak makan malam. Kali-kali telepon. Kali-kali kalau dia punya apa dia cerita, iya tuh aku tuh pengen bunda itu, ibu itu pengen ini. Anda catat, rekam, sekali-kali Anda kasih kejutan. Itu yang dipengenkan. Penyakit merasa adalah penyakit yang paling berbahaya, teman-teman. Penyakit merasa bahwa dia akan bahagia ketika begini, padahal enggak begitu, harus dikonfirmasi. Jangan kepedean. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita, itu harus dicek semuanya. Itu nomor 1. Jadi nomor 1 adalah hijrah total. Itu 1 dulu udah. Oke, bismillah, pulang dari sini semuanya diperbaiki, malam sholat taubat gitu kan. Perbanyak sholat taubat, istighfar diperbanyak, hubungan sama manusia diperbaikin. Ya. Besoknya menjadi pribadi lebih baru. Nah, masuk ke yang nomor 2, teman-teman. Nomor 2 ini sebenarnya kunci di atas segala kunci. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang lain, orang-orang non muslim. Ini tentang keimanan, ya. Maka apa yang termasuk nomor 2? Nomor 2 adalah, saya katakan kuncinya adalah punya iman tebal. Apa? Iman tebal. Kalau nomor 1 adalah hijrah total, nomor 2 adalah iman tebal. Maksudnya apa iman tebal? Iman yang memang dimiliki dengan cara yang sangat kuat. Sekarang saya tanya kalian, siapa di antara kalian yang kondisi Islamnya ya itu sejak lahir? Sejak lahir? Oke, good. Pertanyaan saya berikutnya, siapa di antara kalian yang secara sengaja mencari tahu kenapa kira-kira saya Islam? Sengaja, kenapa ya saya Islam? Yang sisanya enggak berarti. Wes pokoknya manutlah sama bapak gitu ya. Artinya kalau bapak Anda Islam, ibu Anda Islam, maka Anda Islam. Kenapa Anda Islam? Udah bapak saya gitu, ibu saya gitu. Oke. Kenapa bapak sama ibu Anda Islam? Dan nenek kakeknya gitu. Terus ketika luhur. Cenah. Artinya apa? Islamnya karena keturunan. Oh enggak, saya makan Islamnya enggak karena keturunan. Terus ini gara-gara pas waktu kecil itu guru ngaji ngasih tahu Islam itu agama benar. Kita harus masuk Islam dan segala macam gini. Banyak tetap cenah. Untung mengambil ngaji, nah orang Islam coba nulain. Bobo Anda masuk yang lain. Benar gak? Nah maka Anda perlu memecahkan permasalahan ini, teman-teman. Ya, memecahkan permasalahan kalau orang lain menyebutnya adalah simpul kehidupan. Dari mana kamu berasal? Dari mana? Katanya. Dari Allah. Untuk apa? Untuk Allah gitu kan, untuk beribadah. Akan kemana? Ke Allah. Mudah mengucapkannya, teman-teman. Mudah mengucapkannya. Kenyataannya tidak demikian kadang. Kenyataan tidak demikian. Memisahkan agama dengan kehidupan. Di masjid mah ngadengikeun ustad, di luar mah beda deui. Beda deui ya apa ya, bebas biarin terserah gua. Hak asasi manusia, kamu jangan ganggu hak asasi saya, ya. Biarkan saya mengambil keputusan berdasarkan kemauan saya, gitu kan. Nah, kayak begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan orang lain pada saat melihat pada saat saya waktu itu berhasil dalam tanda kutip ya Allah bantu ya menjelaskan hutang saya, teman-teman. Jadi banyak yang nanya, Kang Dewa, kok bisa sih 7,7 miliar bisa selesai 5 tahun? Ya, aku mah Kang 1 miliar aja empot-empotan, pusing. Kan? Wah, ada lagi yang lain. Jangankan 1 miliar, aneh 100 juta aja, stres kata dia. Ada yang kayak gitu mikirnya? Ada yang lagi yang bilang, jangan 100 juta, aneh 10 juta aja, frustasi katanya. Ya, antum mending 10 juta, aneh 1 juta doang, bingung gak bisa tidur katanya. Perhatikan. Ada yang lagi yang ngomong, antum 10 juta, 1 juta, aneh kasbon warung malas bayar. Antum Kang 7,7 miliar bukan utang antum kenapa tanggung katanya. Kenapa katanya. Mempertanyakan why. Kalau kita bicara masalah why, teman-teman, itu bicara masalah akidah. Bicara masalah akar. Bicara masalah iman. Ada yang namanya iman di sini? Bicara masalah iman. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasajaratin asluha sabil wa far'uha fis sama. Ya. Jadi kalau Anda sekarang pengen lihat hasilnya orang lain, kenapa orang hidupnya
bisa bagus ya rezekinya gitu kan, rumahnya mewah, megah, mobilnya Alphard, Alphatiha, bukan Alphatiha ya, Alphard beneran gitu kan. Mobilnya Alphard, Mercy gitu kan. Padahal kerjanya biasa aja gitu. Ada yang sering ngalamin kayak gitu mikir? Ada yang sering ngalamin? Saya punya tetangga, kawan saya di Bintaro punya tetangga. Kerjanya ustad. Kerjanya ustad artinya ngisi kajian. Tiba-tiba ketemu sama saya, nanya, "Kang, ajarin atau bisnis?" katanya. Saya bilang, "Ayo tuh Kang ajarin bisnis Kang." Lebay saya bilang, "Ustad nih gak usah ngomong gitu." Saya bilang, "Memang kenapa? Antum tuh lihat rumah antum, gede rumah antum daripada rumah aneh." Saya bilang, "Itu mobilnya 3, mobil aneh cuma 1," katanya. "Antum lebih sukses, antum lebih hebat." Anda mah gak ngerti bisnis. Katanya, "Anda mah cuma gini aja," kata dia. Nah, kenapa tiba-tiba ada orang yang secara keimanannya top, mentok ke atas, walaupun gak ngerti ilmu bisnis, hidupnya dicukupi sama Allah. Bener gak? Aneh kan? Di saat tiap hari kita mikirin duit itu tiap hari. Gak dapat gitu. Nah karena bisa jadi imannya bermasalah teman-teman. Ya, sama kayak tadi perumpamaan dalam Al-Quran surat Ibrahim tadi. Kalau kita pengen melihat mengubah hasil buahnya, yang kita ubah bukan buahnya. Bener gak? Bukan rantingnya, bukan daun yang kita ubah apanya? Yang ada di bawahnya yang tidak terlihat. Da ayeuna barudak ayeuna coba tingali. Beberapa tahun yang lalu ketika Rezanul Hilman, Maici, keripik pedas, rame, omset 7 miliar sebulan, langsung panas kan yang lain kan? Buat lagi tuh keripik pedas yang lain, Uneh, Cilok, apalah, mama yang lain kan, bener kan? Berarti kalau jualan keripik omset miliaran, tuh kan? Yang dicontek adalah hasil yang terlihat. Harus dicari tahu tuh yang di bawahnya, Pak, yang tidak terlihat. Itu pertanyaan why. Kenapa kira-kira? Oke, dia cara berpikirnya kayak begitu. Orang nanya kayak begitu ke saya, "Kok bisa Kang mau ngambil tanggung jawab 8M? Kenapa mau dibalikin?" gitu kan. Saya bilang, izin Allah, saya bilang. Qadarullah. Sekarang saya nanya ke kalian, rukun iman ada berapa? 6 ya. Nomor 1, iman terhadap apa? Kepada apa? 2, 3, 4, 5, 6. Kodo dan kodar, betul ya? Kodo dan kodar. Kodo maknanya apa? Ketetapan baik dan buruk. Artinya apapun yang terjadi sama kita ini hidup, ya selama hidup gitu ya. Kalau baik itu dari siapa? Kalau buruk? Ketetapan kan? Oke, kita iman terhadap kodo dan kodar. Tapi kenapa pada saat kita terpuruk seringkali kita menyalahkan orang lain? Atas berdasarkan itulah teman-teman, akhirnya pada saat saya ditipu 8 miliar, saya ambil tanggung jawab. Saya mengimani ini adalah bagian dari skenario Allah, aku akan ambil. Tapi kan gak salah, aku akan ambil. Salahku bukan di situ tapi di yang lain. Banyak dosa dan segala macam. Nomor 1 tadi, oke saya ambil. Terus kok bisa yakin Kang? Saya bukan yakin atas kemampuan diri saya teman-teman. Saya bukan yakin atas dasar skill saya, bukan. Saya yakin atas dasar keimanan kepada Allah. Jadi PD-nya itu bukan percaya diri. Banyak motivator bilang bahwa pada saat ikut seminar, saya pasti bisa. Betul ya? Saya pasti bisa, kita pasti bisa. Bisa naon Pak? Bisa lah pokoknya mah. Ditanya kumaha carana riut Pak. Mereka bisa menganggap diri bahwa aku tuh hebat karena kemampuan dia hebat Pak. Ini yang jadi masalah di kasus-kasus training motivasi. Ya. Harusnya pada saat ngomong kita bisa itu bukan bisa aku bisa. Bisa biizillah karena Allah. Aku punya Allah. Kun fayakun. Bismillah gitu kan. Aku hebat, bukan sombong aku ngomong hebat. Pada saat ngomong hebat bukan sombong karena aku iman. Iman terhadap apa? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sebaik-baiknya bentuk iman. Berapa keilmuan apapun, aku bisa beresin. Tuh. Awal-awal kita terkesan sombong, Pak. Dan orang mulai nyinyir, "Lah sombong lu, biarin, puas lu." Gitu. Kan? Tapi pada saat ngomong begitu ini, ya aku ingin buktikan bahwa aku tuh orang hebat, aku tuh orang luar biasa. Dari sekian berjuta-juta minimal 500.000 sel sperma, gitu kan. Kita menang Pak, 1. Nah pas udah lahir merasa citra diri jadi buruk. Aku mah gaptek Kang. Akang tahu enggak? Di kue lebaran ya, warnanya merah. Kalengna warnanya merah. Ngumpul, bapaan. Kue naon tah kira-kira? Ngumpul tuh kan. Nah pas dibuka kaleng itu bukan kue itu isinya Kang. Rengginang Kang. Baru buk deh. Kan? Nah itu teh saya Kang.
Aku mah rangginang di kalengkongguan bubuk, aku mah bukan siapa-siapa gitu kan. Dari situ aja udah masalah Pak. Masalah Anda adalah menganggap diri Anda rendah. Padahal Anda tuh luar biasa, ciptaan Allah tuh luar biasa gitu loh. Nah pada waktu itu saya bilang, bukan percaya diri saya bilang, tapi percaya dia, percaya Allah bakal ngasih semuanya. Ya, dengan saya mengimani skenario Allah ini. Oke, bismillah, aku merasa kita beriman betul? Kita menganggap diri kita beriman. Maka kita pun harus beriman terhadap surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyatruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kan? Apakah Anda mengira Anda sudah beriman sementara belum diuji? Kan? Berarti artinya apa? Kalau Anda sekarang mengaku diri beriman, maka siap-siap dengan ujian. Tapi atuh Kang, piraku gede pisan ujiannya ada 8 miliar euy. Oh, sebulan lagi paling cuma 3 juta penghasilan. Kenapa tiba-tiba jadi 1 miliar? Nanggung utang orang tua misalkan. Nah, berarti gak iman surat Al-Baqarah 286. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tuh, Allah gak akan membebankan seseorang di luar batas kemampuannya. Tapi tika iraha Kang. Sampai kapan? Kamu gak iman sama surat Al-Insyirah ayat 78 kalau salah ya. Fa innamal usri yusra, innamal. Oh, udah kesulitan ada kemudahan imannya itu teman-teman. Tapi kumaha carana Kang? Ayo protes coba, perhatikan kan? Kumaha carana Kang? Ya gerak. Kumaha? Gerak. Gimana? Gerak. Dia diam mulu. Ingat, lu gak iman sama surat Ar-Ra'd, ya. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum dirinya mengubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke Kang, aku mau berubah. Terus gimana caranya nih? Penghasilanku itu cuma 3 juta, utangku tuh 1 miliar. Gimana ceritanya? Gak usah diceritain, Pak. Pasrah aja udah. Ya bismillah sama Allah kan. Set. Oke, berarti harus ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Jackpot rezeki ini, kan? Maka iman surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya gimana kayak gimana? Oke, kamu harus nolong orang lain. Tapi kan aku tuh lagi susah, kenapa harus nolong orang lain? Nemen arek oge urang nu ditolong tuh kan. Hayu protes. Betul. Itu teh kita, Pak. Bukan orang lain, itu kita. Oke, berarti kamu harus nolong orang lain. Kenapa? Surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bahwa ketika kita nolong orang lain sebenarnya itu nolong diri kita sendiri. Tidak kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Tapi kan itu bukan salah saya mah ditipu, itu utang orang tua saya. Kenapa saya harus nanggung? Berarti enggak iman surat Al-Isra tadi dibaca juga sama Imam. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Nah ente kieu ayeuna bisa jadi dulu pernah punya dosa. Cuman belum ditobatin. Astagfirullahaladzim. Nah kita tuh seringkali banyak tapikan teman-teman. Tapikan. Geus imani selesai. Iman udah cukup. Kang, coba bayangkan Kang Akang dari tadi ngomongin hayo pengusaha. Ayeuna gaji saya tuh udah 8 juta Kang setiap bulan. Kalau saya resign, nanti gimana coba 8 juta? Tuh kan, nganggap rezeki sama dengan gaji sama dengan rezeki. Anda gak iman intinya, itu selesai udah, itu doang udah. Tong gitu atuh Kang, geus teu beja teh. Kumaha sih? Paham maksud saya? Itu bicara masalah mental bicara masalah iman bicara masalah akidah gitu. Sudahlah, ya. Udah imannya beresin dulu. Maka di sini Anda perlu ngaji, ya perlu mengkaji, menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah tadi. Karena kalau ininya benar, cara berpikir dia bakal nyampe ke sana. Aku pengen sedekah banyak, aku pengen omset kita banyak, bukan karena omsetnya pengen banyak semata-mata sebenarnya. Aku pengen bisa sedekah banyak. Aku pengen bisa dapat profit banyak, bukan karena profit banyak, tapi aku pengen berwakaf banyak. Selesai. Itu goalnya gitu loh. Maka nomor 2 teman-teman, pada saat Anda pengen dapat jackpot rezeki, Anda harus memiliki imanan yang sangat tebal. Keimanan tebal itu, kekuatan keimanan itu akan Anda miliki dengan sangat tebal ketika Anda mengkaji tentang simpul kehidupan. Ya, maka Anda kajilah tentang itu semua. Ya. Nomor 2 itu teman-teman. Ini kisah saya sudah cukup bisa menginspirasi teman-teman bahwa iya kita kalau misalkan sekarang iman, ada Allah tenang aja gitu. Bisa selesai gitu. Nah sekarang yang ketiga teman-teman, masuk ketiga. Ini ranahnya masih ranah dengan berhubungan dengan hablum minallah. Ranahnya ranah goib teman-teman. Gak kelihatan. Ya. Pertama tadi hijrah, oke, ada hubungan dengan manusia minta maaf.
Kedua adalah berhubungan dengan keimanan tebal. Yang ketiga, nah ini juga masih sama. Apa itu? Taat maksimal. Apa? Taat maksimal. Ini adalah konsekuensi iman. Takwa. Bahasa lainnya adalah takwa. Takwa itu apa teman-teman? Takwa itu apa? Yang diperintahkan, dilakukan. Yang dilarang, tinggalkan. Sudah selesai. Selama Anda sudah melakukan hijrah total, maka yang kedua tadi gak akan dilakuin lagi. Yang dilarang, ditinggalkan kan? Kan udah hijrah, tenang, udah gak usah dipikirin. Udah selesai di hijrah total. Nomor satu, yang tadi, apa itu? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan dari Allah sama ke kita apa? Dari mulai bangun tidur, teman-teman, sampai tidur lagi semuanya by design. Dalam artian ada kitab sucinya. Ya, bukan buku motivasi, bukan, tapi Al-Quran. Ya. Bagaimana ternyata orang-orang yang bertakwa itu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kejutan, dadakan, tidak terskenariokan. Ya, saya juga gak ngerti kemarin pas waktu di Al-Latif, kok yang dapat itu yang sering rekap tulisan saya ya. Dari sekian ratus orang loh, kenapa coba? Itu skenario dari Allah teman-teman. Salah satu bentuk ketaatan adalah ketika kita misalkan yang ikhwan gitu ya, kita sholat berjamaah di masjid. Ya, kita sering ikut kajian. Ya, kita, ini lagi musim kurban. Kurban berapa hari lagi? Idul Adha? Ada yang kurban di sini? Kurban perasaan? Ada? Yang kurban angkat tangan, yang kurban jangan malu-malu untuk angkat tangan. Bisa dia ada rezeki nanti ya. Yang kurban, dikit ya. Alhamdulillah ya hari ini teman-teman tahun ini bisa diberikan rezeki berupa kurban. Pertanyaannya saya balik, siapa yang gak kurban tahun ini? Yang gak kurban, belum dikasih kesempatan untuk kurban. Masya Allah ya, banyak ya. Kalau misalkan saya kasih kesempatan buat kalian, misalkan katakanlah saya mau kasih kesempatan berupa sedekah gitu ya, uang, terus Anda beliin hewan kurban, mau gak? Mau gak? Ini total berapa orang ini? 3.000, bangkrut Pak orang Pak. Oke, angkat tangan, coba angkat tangan yang pengen banget kurban, pengen banget melakukan yang namanya ketaatan pada Allah gitu ya, perintah Allah, tapi belum dikasih kelebihan rezeki dalam artian uang untuk bisa kurban, angkat tangan. Oke, angkat tangan. Nah, bagi Anda yang angkat tangan, yang gak angkat tangan gak usah ngelanjutin ya, gak usah jawab. Bagi Anda yang angkat tangan saja, saya akan bertanya sesuatu, dan bagi Anda yang sesuai dengan kriteria pertanyaan saya, silakan pertahankan angkat tangannya. Ya. Bagi Anda yang angkat tangan, saya nanya, bagi Anda yang tadi malam sholat tahajud, tetap berangkat tangan. Yang gak turun, yang gak turun, yang gak turun, yang tadi malam gak sholat tahajud turun. Oke, bagi Anda yang sekarang bertahan ya diangkat tangannya, tadi malam sudah sholat tahajud, oke. Aku pengen berkurban tapi belum sanggup, oke. Pengen kurban gak sanggup, sholat tahajud, dan tadi pagi sholat duha, tetap bertahan enggak, tapi harus tadi sudah ya, harus yang sebelumnya sudah. Yang sholat duha tetap bertahan, yang tidak turun. Turun? Jujur ya, ini kejujuran ya. Oke, yang sholat duha oke, tahajud oke, dan hari ini sudah beres melakukan yang namanya tilawah one day one juz. Yang bertahan berarti yang sudah melakukan, yang tidak turun. Turun, ya angkat tangan yang tetap bertahan, yang bertahan coba berdiri dulu, yang bertahan berdiri. Yang bertahan barusan berdiri, baik ikhwan maupun ahwat, yang di bawah maupun yang di atas, ya gak kelihatan yang di atas ya. Nah ini yang bertahan. Yang bertahan dalam artian berarti tadi enggak berkurban, tapi pengen banget berkurban, ya. Sholat tahajud tadi malam, tolong cek ya, pastikan Anda jujur kepada diri sendiri, Allah gak salah catat ya. Kedua itu sholat tahajud, ya. Ketiga sholat duha. Ordernya selesai. Berapa orang ini total? Berapa orang? Angkat berdiri. Yang gak usah angkat tangan, berdiri aja, berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang? Coba bantu hitung panitia. Yang ahwat di atas ada nggak? Ada. Berapa orang? Tolong bantu cek. 1, 2, 3. Berapa orang? 3. Ahwat 3. Oh, bantu coba panitia, bantu berapa cek. Cek. Di atas berapa? 3 orang ya. 3 orang ahwat. 3 orang ahwat. Yang tadi sudah persyaratan yang disampaikan Coach Ya. Dewa. 3 ya. Di atas 3, di bawah Oke, berapa? Di bawah berapa orang? Oh itu di ahwat di bawah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ahwat doang. Ahwat doang 6. Berapa yang ahwat? Hei jawab, hei. Hei.
6. 6. Yang Ikhwan berapa total? Berarti 6 sama atas 3 ya? Yang Ikhwan berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah ada orang, di bawah ada orang ya. Iyalah ada orang. Ada berapa orang? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, total berapa orang? 7 tambah berapa? Oh cowok 8. Bisa ngitung tuh sih? Bisa. Bisa sok hitung tuh. 8 tambah 3, 11. 11. Yang di bawah berapa? 6. Berapa? Berapa total? 17. Hah? 19. Aku tertekan. Gue menagih dia ya. 19 orang. 19 ya? 19 orang. Oke, yang 19 orang yang Anda sekarang berdiri, tolong panitia nanti kasih. Total 19 orang ya. Bentar kita foto dulu ya. Oke, foto dulu tanda bukti. Ya. Teman-teman yang hari ini Senyum. berdiri. Hey, senyum. Mau kurban nggak? Senyum. Benar serius. Gak apa dapat, saya udah 19 ya. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Kang Dewa silahkan lanjut. Nah, ada 19 orang yang sekarang sudah terfilter teman-teman, ya. Yang bagi Anda yang 19 orang yang terpilih, ya, karena Anda pengen banget kurban, ya, dan Allah hadirkan Anda sekarang ke ruangan ini, insya Allah saya dan teman-teman dari Biar Family, ya, dari teman-teman di kantor akan bantu kalian untuk kurban, ya. Di Pemuda Hijrah, gak usah tepuk tangan, gak boleh tepuk tangan di masjid. Di Pemuda Hijrah ada nanti alokasinya ke kambing dan kambing dan sapi ya. Nah nanti di sana silakan nanti koordinasi dengan teman-teman panitia. Intinya adalah atas nama kalian kita akan bantu kurbankan. Ya, total 19 orang itu berarti sapi bisa 2 ya, 7 kali 2 14 sama Alhamdulillahirobbilalamin. 14 sama 5 ya. 5 domba, 2 sapi berarti. Lumayan. Insya Allah buat kalian. Nanti koordinasi ke teman-teman dari Pemuda Hijrah. Sip. Baik teman-teman. Dan saya ucapkan barakallah buat kalian semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Silakan nanti konfirmasikan ke panitia. Kalau belum dapat sertifikatnya jangan dulu duduk ya. Ya, yang belum dapat sertifikat jangan dulu duduk. Tetap stay, ya. Stay berdiri, Stay yang nanti sebelah dikasih. sana stay ya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan dulu Kang ya. Oke, silakan. teman-teman semua. Begitulah skenario jackpot rezeki. Ya, kita gak pernah tahu dan bahkan saya gak senariokan. Ya. 2 hari yang lalu coba kita bantu 2 orang untuk bisa dapat kurang lebih 1 juta masing-masing. Yang sudah sedekah 100.000. Ya. Tanggal 27 Ramadan saya masih ingat, malam ke-27, malam ganjil, saya coba untuk bantu mengumrohkan 3 orang. Dan mereka tidak pernah bermimpi sebelumnya dalam artian mengira bahwa itu akan menjadi waktu dia hadir di kajian itu adalah waktu dia umroh teman-teman. Gak ada yang ngira. Loh gila Kang Dewa bisa bagi, bukan karena saya yang hebat teman-teman. Uang barusan yang saya bagi kan bukan uang saya pribadi. Uang kumpulan teman-teman saya di belakang. Yang memang peduli sama teman-teman. Ya, artinya apa? Orang yang bertakwa teman-teman, itu begitu cara mekanisme rezekinya. Sekarang saya tanya ke kalian, yang pengen umroh angkat tangan. Yang pengen umroh, saya tanya sederhana gini. Oh, panitia panggiluan. Ya. Pertanyaan begini. Seberapa sering Anda mengungkapkan, ya berdoa kepada Allah di setiap sholatnya, ya Allah pengen umroh panggil hamba ke Baitullah. Coba ngaku, nubi sholat maghrib, sholat isya doa anak itu, coba. Hanya sedikit teman-teman. Itu artinya apa? Di saat ranah taat maksimal saja, kita itu enggak serius. Hanya sekedar berdoa enggak serius. Pada saat saya dulu punya utang teman-teman, every day saya berdoa. Doanya bukan ya Allah lunaskan utang saya, no. Tidak begitu, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min gulabatid dain wa qahri rijal. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha. Terus. Minta sama Allah setiap doa atau setiap sholat. Bahkan enggak sholat pun kita minta. Itu bukti bahwa kita serius. Serius bukan hanya sekedar serius bekerja, tapi serius lempar ke Allah semuanya. Artinya apa? Teman-teman sekarang semua sadar. Bahwa di poin ketiga kita sudah banyak bolongnya. Ya, coba pulang dari sini teman-teman, mulai terbiasa menceklis. Bangun tidur, sholat tahajud. Kedua, sholat hajat. Ketiga, sholat tobat. 4, ke masjid.
5 sebelum qobla subuh, setelahnya sampai sholat suruh bagian yang Ikhwan, setelahnya lagi sholat duha, setelahnya lagi mendoakan orang lain, setelahnya lagi zuhur berjamaah, setelahnya lagi odoj, setelahnya lagi ditulis semuanya. Coba konsistenkan teman-teman. Itu banyak keajaiban yang datang. Ini seriusan, bukan kata dewa, banyak seriusan. Saya belum menceritakan kisah seseorang teman-teman. Kisah bagaimana beliau ya mengakumulasikan 3 poin tadi. Nomor 1 tadi poinnya apa kuncinya? Hijrah total. Nomor 2, iman tebal. Ketiga, taat maksimal. Saya punya teman, ini kisah nyata, Allah ini kisah nyata. Saya punya teman. Teman ini teman-teman kerja di tempat pembuat aplikasi cicilan riba. Anda kebayang nggak? Riba itu haram. Dia kerja di tempat pembuat aplikasi cicilan riba. Artinya apa? Kalau ada istilah yang dinamakan dengan pasif pahala, mungkin ini ada yang namanya pasif dosa, Pak. Karena gara-gara buatan dia, orang lain akhirnya termudahkan untuk menyicil cicilan riba. Apa yang terjadi teman-teman? Ikut kajian dia. Ikut kajian ngomong, riba itu haram, jualan itu boleh halal. Hah, riba haram? Oh ya Allah, masa sih, tapi piraku. Mulai piraku-piraku, tapi itu. Ketemu kajian lagi, riba itu haram. Mulai tersentuh hatinya, imannya mulai tersentuh. Dan dia mulai sadar, dan dia mulai memberanikan diri. Ini kekuatan iman, memberanikan diri resign di saat gajinya sudah 8 juta per bulan. Resign. Ya. Dan pada saat resign kira-kira kerjanya apa? Nganggur, jelas lah. Nganggur. Dia jadi vokalis masjid. Allahu Akbar Allah. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Bestseller, bukan bestseller. Favorit. Selalu dia terus. Vokalis masjid, muazin. Terus kemana-mana. Saking nganggurnya teman-teman. Sebulan lewat pengangguran. Mulai cicilan rumah dia, udah mah dia buat alat, rumahnya belum selesai. Rumahnya mulai gak ada cicilan. Bulan kedua gak ada cicilan. 3 gak ada cicilan, bank datang ke dia, rumah kamu kalau sekarang gak ada cicilan juga, minggu depan kita ambil, disita. Kira-kira kalau Anda jadi dia gimana? Ya Allah, nyesel gue kemarin resign, bener gak? Betul gitu? Oh no, dia imannya sudah tebal. Ajak bismillah istiqomah, ini jalanku. Gimana caranya? Gak tahu. Tiba-tiba teman-teman, dia sudah dalam kondisi pasrah. Ya, nah ini keimanan teman-teman. Kondisi pasrah, ya Allah ini gimana lagi? Rumah diancam disita, ya kita juga penghasilan gak jelas. Akhirnya upaya ikhtiar dia mendatangi tetangganya. Ikhtiar, ranah dalam rangka ikhtiar. Dia datang ke tetangganya, anak minjem duit segala macam, tidak dikasih pinjam. Karena dia juga sama-sama susah. Datang lagi ke tetangganya, sama juga, gak dikasih pinjam. Sampai akhirnya dia datang lagi ke tetangganya satu lagi, dia ceritakan semuanya. Aneh sekarang kondisinya sudah tidak punya apa-apa. Rumah di bawah itu udah hampir mau disita sama bank. Penghasilan kita sudah tidak ada. Semenjak anak hijrah, anak bingung, cicilan gak beres gitu. Oh gitu, kata tetangganya, terus apa yang bisa dibantu? Kang, boleh nggak saya pinjam uang? Kira-kira kalau Anda jadi tetangganya gimana? Aduh, pinjam uang. Dan tetangganya teman-teman punya prinsip malas minjemin. Karena terbukti, dulu sering minjemin orang, duitnya nggak balik. Ada yang ngalamin kayak gitu? Akan awalnya minjem terus tiba-tiba gak balik? Aduh, kata tetangganya, berat nih gitu kan kalau harus minjemin. Ya nih total sekian katanya, cicilan total 18 juta. Oke. Terus keinginannya apa? Anak tuh jujur kata dia. Cerita ke tetangganya, pengen bebas dari riba. Anak udah cukup dosaannya buat aplikasi itu. Sekarang anak gak mau lagi ketentuan dengan riba. Tapi jujur anak bingung dari mana, wong jelas gak ada penghasilan. Oke, tetangganya mulai merasa empati sama dia. Ya. Terus dia tanya, berapa lagi total cicilannya? Wah, kalau cicilannya harus saya hitung lagi. Coba hitung katanya. Dia pisah, besoknya dia datang lagi. Tanya ke tetangganya, Pak, yang kemarin gimana Pak? Oh iya, berapa totalnya? Pak, setelah saya hitung Pak, totalnya itu kurang lebih di angka 245 juta katanya. 445 juta. Dan lagi-lagi tetangganya punya prinsip gak mau minjamin. Akhirnya dia mikir, dia ngobrol sama istrinya.
Gimana kira-kira? Kita pinjemin gak? Waduh berat pinjemin. Udah jelas dipinjemin ke orang yang kayak begini, wah gak balik. Ya, udah kan? Wah berat ini sebenarnya. Kata-kata dia, wah berat ini gitu kan. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Oke, sini Pak, Bapak, punten, ini 245 juta totalnya. Iya, nah 245 juta ini cicilan sisanya atau total semua harga rumahnya? Cicilan sisanya katanya. Oke, Bapak beneran serius pengen bebas dari riba? Beneran. Bapak bener pengen segera lunas? Beneran. Tetangganya bilang kayak begini, saya sudah ngobrol sama istri saya gak akan pinjemin Bapak. Kira-kira gimana perasaannya? Ya gitu kan. Tapi belum beres ceritanya teman-teman. Melihat komitmen Bapak yang hijrah total gitu kan, sekarang menjadi aktif di masjid ya, menjadi aktivis masjid, mulai ada empati, dia tunjukkan. Kita udah ngobrol panjang lebar sama istri gitu, dia cerita di situ, total utang 245 juta akan saya tanggung. Dalam artian akan saya beli rumah Bapak. Seriusan Pak? Serius. Kapan kita ke bank, kita beresin semuanya. Dia akhirnya sama tetangganya ke bank teman-teman, diurusin semuanya 250 juta, dilunasin dibayar. Terus nasib saya gimana Pak? Udah gini, kata tetangganya dibilang, gini Pak, ini rumah jadi milik saya. Artinya hak saya ngapa-ngapain. Iya Pak, ini transaksinya selalu, ya urusin aja semuanya. Terus dia bilang kayak gini, rumah ini jadi milik saya dan saya pengen bantu Bapak. Silakan sekarang Bapak tinggalin rumah itu, gak harus bayar setiap bulan. Kalau nanti suatu saat Bapak punya rezeki lebih, silahkan beli rumahnya itu lagi dengan harga 245 juta kemarin tanpa ada compounding interest. Tidak ada kenaikan. Artinya apa teman-teman? Artinya apa? Bebas ribanya, lunas hutangnya. Rumahnya dapat? Dapat. Ingat, rezeki bukan yang dimiliki teman-teman. Rezeki adalah yang digunakan, yang ditempati. Dan ada yang menarik di tetangganya. Tetangganya bilang kayak gini, memangnya skill Bapak itu apa? Oh, kalau skill saya biasanya kalau di kantor sebelumnya bisa IT Pak. Oh, IT ya. Wah, tim di kantor anak kebetulan butuh orang IT. Coba Anda deh besok coba kontak tim mana, coba untuk hubungi antum. Iya Pak siap. Besoknya dihubungi Pak teman-teman. Minggu depannya, bulan depannya dia kerja di tempat tetangganya. Dan sekarang punya posisi yang sangat tinggi. Apa itu janji dari Allah? Ribanya lunas, ribanya selesai, utangnya lunas, rumahnya dapat, kerjaan dapat, hijrah total. Kisah nyata teman baik saya. Itu nyata teman-teman. Tapi kan 2 bulan, mungkin ada sudah mau menyerah 2 bulan. Ya saya gawe dewe, bener tak? Bisa jadi kan? Tunggu pertolongan Allah sering kali muncul di detik-detik terakhir. Pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, di akhir-akhir Pak. Ya, di akhir-akhir pada saat istri saya masuk ke poin nomor 4 saya sekalian. Poin keempat teman-teman adalah sikap tawakal. Ya, ini nyambung dengan kisah barusan. Sikap tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal berbeda dengan yang namanya pasrah Pak. Tawakal itu ada ikhtiarnya. Ya, sama hanya seperti anak tadi, teman saya tadi, ikhtiar untuk minjem ke tetangga. Walaupun minjem ya, minjem ditolak, akhirnya ketemu orang yang tepat. Minjem ditolak itu bagian dari ikhtiar dia. Dan dia lanjut terus-terusan, bagian dari dia tidak putus asa dalam rahmat Allah, terusan bergerak. Sikap tawakal teman-teman. Pertolongan Allah datang di detik-detik terakhir. Kisah istri saya kebetulan sekarang hadir juga di masjid ini. Waktu saya sakit teman-teman, saya sakit GBS, gak bisa ngapa-ngapain kayak begini, lumpuh total. Vonis dokter 80% lewat. Ya, saya penyakit ini diderita sangat langka sekali dan ini terjadi dadakan. Hari Kamis saya masih ngisi seminar, Jumat mulai lemes, Sabtu masuk rumah sakit, Minggu ruang ICU, Senin ventilator, sangat cepat. Sampai-sampai saking pusingnya istri saya langsung berdoa sama Allah di ruang ICU itu. Ya Allah mana, katanya engkau ini maha pengasih, katanya engkau ini maha penyayang, katanya engkau ini maha penyembuh. Masa ngenyembuhin suami saya cuma 1 orang aja gak bisa? Tuh mulai nodong ke Allah kan. Semakin begitu teman-teman kondisi saya makin terburuk. HCU, ICU, ventilator, wah makin jelek. Sampai pada akhirnya istri saya mulai pasrah, dia tobat, sholat hajat, berdoa. Doanya, kontennya diubah. Doanya begini, ya Allah kalau memang hari ini
adalah takdirnya suami hamba engkau panggil, panggil ya Allah. Kalau memang hari ini takdirnya suami hamba engkau wafatkan, wafatkan ya Allah. Kalau memang hari ini takdirnya suami hamba engkau matikan, maka silakan matikan ya Allah. Hamba pasrah, hamba ridho, hamba ikhlas. Dan apa yang terjadi teman-teman, ini kisah dari istri saya. Apa yang terjadi 30 menit kemudian, dokter tiba-tiba manggil istri saya. Ibu Wiwin, ibu harus lihat. Kira-kira Anda Ahwat kalau dipanggil dokter begitu setelah doa begitu gimana kira-kira responnya? Ya Allah, jangan-jangan beneran dipanggil, betul? Ya Allah, revisi doanya ya Allah. Batal, gak jadi, betul? Ini kisah nyata teman-teman. Dipanggillah istri saya, ibu harus lihat katanya. Dilihatlah saya, ternyata ventilator saya bergerak. Ventilator yang dimasukin ke mulut, gerak. Dan sebagai tanda bahwa saya minta dilepas ventilatornya pakai napas biasa saja. Oksigen biasa. Dan dari setiap tindakan di rumah sakit itu butuh persetujuan dari pihak keluarga. Manggil ya istri saya, butuh persetujuan, boleh gak kira-kira? Oh silakan dok, lakukan yang terbaik. Diambil tuh, dicabut tuh. Udah dikiranya macam-macam, dikira beneran meninggal gitu kan. Perhatikan teman-teman bagaimana skenario Allah berlangsung. Ya, ketika istri saya melakukan hijrah total dalam arti minta maaf sama Allah gitu kan. Dan di detik-detik terakhir sudah dilakukan semuanya, udah sampai pasrah ibaratnya, Allah kasih pertolongan. Itulah mekanisme hidup teman-teman. Seringkali kita nyerah itu di saat sebelum harusnya nyerah. Tunggu, masih ada lagi, masih bisa lagi, apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Wah ini sudah, nikmati dulu. Tapi kan nikmati udah. Dalam keadaan susah itu adalah cara terbaik kita minta sama Allah teman-teman. Tidak ada lagi zat, harapan, sosok yang tempat kita bergantung kepadanya selain dia. Itu udah. Di saat kondisi susah, di saat kondisi sulit, kondisi sangat stres teman-teman. Satu-satunya tempat paling nikmat adalah sejadah. Malam hari bangun mewek pak. Di saat lapang kita lupa dengan sejadah. Doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa. Beda pada saat Anda pusing, stres, banyak masalah, tiba-tiba Anda menjadi copywriter yang hebat. Tiba-tiba Anda menjadi puitis doanya. Ya Allah yang maha pengasih, tidaklah engkau tuh. Tidak ada dalam rencana loh itu. Keluar aja tiba-tiba. Karena apa? Anda menikmati kebersamaan dengan Allah. Itulah yang dinamakan dengan tawakal teman-teman. Tawakal tidak diam. Ya, Anda bergerak. Sama hanya seperti sofa marwahnya Siti Hajar. Bergerak. Ada tawakal di sana. Ya, tidak pasrah diam. Kiri kanan Siti Hajar bergerak teman-teman dari namanya Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Muncratnya air dari mana? Di kaki Ismail. Lamun urang-urang ya zaman ayeuna nyaho kitu aing tadi cicing. Bener teu? Nah naonan aing bolak-balik 7 kali Gusti lemah gelo bener teu? Tapi itulah skenario Allah. Allah tuh pengen kita tuh bergerak, jangan diam. Jangan pasrah, gerak. Geraknya gimana gak tahu. Skenario Allah gak pernah tahu. Anda yang paling tahu. Gerak. Ya. Itu nomor 4 teman-teman. Sikap tawakal. Miliki sikap tawakal. Ikhtiar plus doa plus yakin. Tawakal. Ya. Ada ikhtiarnya loh, bukan diem loh. Diem geus we pasrah saya mah. Nah itu pasrah. Bedanya kita dengan orang yang lain. Kita punya iman. Iman itu yang membuat kita akhirnya bergerak dan yakin. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan lautan dengan tongkat. Idrib biasokal bahar. Pukulkan lautan dengan tongkatmu. Dar, pukul, pecah, set, belah. Kebayang gak kalau Nabi Musa jadi kita? Kalau kita jadi Nabi Musa. Pukulkan tongkatmu dewa. Hah, tongkat? Bercanda ya Allah, tongkat. Laut, Fir'aun. Sudah pukulkan. Hadirkan helikopter kayak gitu. Pesawat kayak gitu. Atau apa gitu lorong waktu, masa tongkat doang. Kita banyak protes. Dikasih tahu sama Ustadz, protes. Iya Ustadz mah bisa cuma ngomong doang. Tuh kan. Dikasih tahu sama motivator caranya begini-begini. Alah motivator. Hidup tidak seindah cocoknya motivator. Tuh kan. Ada aja bahan protes. Udah lakuin samina wa ta'na. Samina wa ta'na udah. Itu nomor 4 teman-teman. Masuk ke nomor 5. Nah 1 sampai 4 itu ranahnya ranah hablum minallah teman-teman. Walaupun di poin nomor 1 ada hablum minan nasnya. Di hijrah total berhubungan dengan ember bocor, minta maaf. Nomor 5 masuk teman-teman. Nomor 5 itu apa? Silaturahmi teman-teman. Apa itu silaturahmi personal? Kenapa saya katakan personal? Karena harus Anda duluan yang melakukan.
bukan nunggu orang lain. Ya, katakanlah sekarang bulan ini saya mau silaturahmi sama siapa aja. Dan ingat, ada kesalahan makna silaturahmi di Indonesia. Mereka mengatakan ketika saya berkunjung sama Akang itu disebut silaturahmi. Ya, ketika saya berkunjung dengan kalian itu berhubungan dengan silaturahmi. Pada saat dengan orang lain teman-teman, namanya bukan silaturahmi. Ya, pada saat dengan kerabat namanya silaturahmi. Makanya disebutkan silaturahmi itu dengan kerabat, uhuwah itu dengan sahabat. Dua-duanya harus dilakukan. Jadi jangan sampai nih ya Anda ngomong cita-citamu apa? Bermanfaat bagi orang banyak, betul? Karena apa? Dalilnya apa? Khairun nas anfa'uhum lin. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Anda bermanfaat bagi orang lain. Pas ngelihat ibu sendiri, anak sendiri, pasangan sendiri, bibi, paman, eueuh nu layak hirupna kabeh. Anda ngomong keluar pengen manfaat, orang terdekat mana? Gak bermanfaat kamu sama orang terdekat. Artinya apa? Silaturahmi itu mulai dari kerabat. Kerabat itu siapa? Keluarga kalian. Ibu kita, paman kita, bibi kita, ya adik kita. Itu yang terdekat, kerabat. Baru sahabat. Jangan kebalik, mendahulukan sahabat, menghancurkan kerabat. Anda punya mobil luar biasa hebat, Alphard, tapi orang tua sendiri kemana-mana, susah Pak. Ini hati-hati. Makanya poin silaturahmi adalah poin membahagiakan orang-orang terdekat. Nomor satu itu. Baru yang kedua adalah membahagiakan sahabat. Setelah orang-orang terdekat, kerabat, baru sahabat. Bukan dibalik, sahabat dulu baru kerabat. Apalagi kerabatnya gak ada, bahaya. Makanya personal. Coba checklist di rumah, kira-kira pernah punya masalah gak sama bibi? Ya, sama kakek, sama adik. Kalau ada minta maaf, sama dengan poin nomor satu. Saya heran Pak, ketika saya berguru waktu itu sama salah satu guru bisnis saya. Padahal saya datang teman-teman. Pak, saya utang banyak 8 miliar. Kira-kira apa pertanyaan guru saya? Aneh Pak. Pertanyaan nomor satu, ada masalah gak sama orang tua? Katanya. Loh, ini guru bisnis atau ustadz ini kan? Ada masalah gak sama orang tua? Enggak. Oke, nomor dua, ada masalah gak sama pasangan? Enggak. Ada masalah gak sama keluarga? Oh iya ada sama ini sama. Beresin dulu katanya. Jangan dulu ngomongin yang lain-lain, itunya belum beres. Kalau ada papan di sini teman-teman, sebelum bisnis bertumbuh, family harus bertumbuh. Self, family, bisnis baru sosial. Hati-hati juga dengan yang fokusnya ke sosial. Di mana-mana kita ngomongin sosial, tapi bisnisnya nggak bertumbuh, familynya hancur, dirinya sendiri apalagi. Makanya ini kehidupan teman-teman. Makanya yang kelima adalah silaturahmi personal. Coba lakukan silaturahmi dengan orang terdekat kita, kerabat kita. Kalau ada salah kita minta maaf. Kalau dia yang salah kita juga yang minta maaf. Loh kumaha sih Kang aneh? Ya memang aneh Pak. Ya. Hanya orang aneh yang bisa melakukan hal-hal aneh. Benar gak? Loh. Tidak ada yang namanya tidak masuk akal. Yang ada adalah akalnya belum masuk. Udah. Loh iya. Nggak mecahin yang namanya laut dengan tokat tidak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Bulak-balik sofa marob muncrat di Ismail tidak masuk akal. Dewa Eka Prayoga 21 tahun menikah, 21 tahun kena hutang, 26 tahun lunas hutang. Tidak masuk akal. Kalau dimasukin ke akal, karena harus 64 tahun selesai. Dewa Eka Prayoga pada saat vonis dokter 80% mati, kok bisa sehat lagi? Tiba-tiba sekarang bisa ngomong di depan, tanpa ada cacat, tanpa ada celah, bisa ngisi workshop di depan ini di TSM, di Luxury Hotel kemarin beberapa hari yang lalu, jam 8 pagi sampai jam 11 malam bisa ngomong. Dokter vonis aneh-aneh, tidak masuk akal. Tuhanku adalah Tuhanku, Allah, bukan dokter. Dokter vonis apapun terserah sakarapmu, emang itu kamu. Aku mah bukan itu. Gitu. Nah ini, Dewa Eka Prayoga teman-teman, kalau Anda ngikutin saya ngikutin yang namanya affiliate marketing. 23 kali saya ikutan, alhamdulillah izin Allah bukan karena saya hebat, tapi 23 kali menang. Oh itu sih gak masuk akal. Memang gak masuk akal. Karena pada setiap saat sedekah, saat ikutan kontes, saya selalu dimulai dengan yang namanya sedekah dulu. Itu adalah salah satu amal yang mungkin jarang dibuka. Jadi kalau menetapkan target itu bukan target omset berapa, bukan. Target sedekah berapa tahun ini. Bulan ini berapa. Minggu ini berapa. Hari ini berapa. Karena kenapa? Karena saya tahu masuk ke poin nomor 6. Nyambung, sedekah brutal. Ya, sedekah brutal. Apa itu sedekah brutal Kang? Sedekah yang dilakukan dengan cara terbaik. Dengan nominal terbaik. Ya. Anda sekarang di tabungan punya 5 juta, sedekahin 4 juta.
Tapi kan kayak ku anak dahar naon, dahar sangu, enggak cicing tong protes. Kumaha cara nama kumaha engke we. Iyalah. Kan Anda bisa usaha, apapun itu caranya. Coba lakukan hal-hal yang aneh, teman-teman. Bab sedekah doang nih, bab sedekah doang ya. Pertama pagi hari, sedekah pagi. Ini ada dalilnya, teman-teman. Setiap pagi jangan pernah lewatkan kecuali dengan sedekah. Malaikat turun 2, ngedoain, ya Allah, kalau misalkan yang enggak sedekah pagi hari didoain bangkrut ke malaikat. Satu lagi yang sekiranya sedekah didoain berlipat-lipat dan berkah rezekinya. Maka mulai hari ini dan besok teman-teman, besok pagi nih agendain, direncanain sedekah tuh pakai HP. Misalkan penghasilan orang sekarang 3 juta, alokasi sedekah sebulan misalkan 1 juta misalkan. 1 juta dibagi 30 berapa anak-anak? Berapa? 33.000. Maka setiap hari coba agendain 30.000 masukin kenceleng. Atau ke orang yang sekiranya dibantu bantuin tuh. Atau 30.000 lah, 10.000 kan. Yang penting rutinnya. Ya, Allah suka amalan yang kecil tapi istiqomah. Rutin setiap pagi teman-teman. Diagendain, oke. Tiap hari sedekah pagi. Ketemu Jumat, nah sedekah Jumat. Sedekah Jumat, nasi Jumat. Misalkan, bagiin 10 nasi bungkus 10 kan cuma 100.000, bener gak? Bagiin aja tuh, bagiin. Ketemu bulan Ramadan, sedekah bulan Ramadan, terbaik. Ketemu misalkan nanti ketemu orang tua, sedekah ke orang tua. Ya, ketemu anak yatim, sedekah ke anak yatim. Ketemu orang baru, sedekah ke orang baru. Begitu cara mainnya teman-teman. Ya, dan sedekahlah dengan yang terbaik yang kita sukai. Ya, dalilnya sangat jelas juga. Ya, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan memberikan sebuah kebaikan sebelum engkau menginfakkan harta yang kau cintai. Ya, apa itu yang kita cintai? Kalau kita sekarang cinta harta, cinta omset, sedekahin omset kali-kali. Ya. Bahkan diagendain bahkan gitu loh. Gak akan pernah tahu. Dan gak ada ceritanya orang hobi sedekah itu kismin, Pak. Gak ada ceritanya. Miskin maksudnya. Gak ada ceritanya. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, orang luar yang gak punya iman sedekahnya brutal, Pak. Jangan sampai kita ini, Pak, orang-orang Islam ya, orang-orang yang punya iman, ya, udah memiskin gitu kan, jarang sedekah. Miskin kuadrat, Pak. Lah iya kan, di dunia miskin, di akhirat apalagi gitu loh. Ini beneran serius. Kang, saya mah takut miskin kalau sedekah tuh. Udahlah, jangan sok kaya, udah belum kaya. Jangan takut miskin, udah belum kaya kan? Udah hajar aja gila-gilaan. Dengan apa Kang sedekahnya? Kalau ada punya uang dengan uang. Kalau ada punya waktu dengan waktu. Mengagendakan Anda ikut apa, bantu tenaga misalkan. Kalau ada punya ilmu, sedekah ilmu. Hari ini saya datang ke sini adalah bagian dari sedekah ilmu saya, pengalaman saya. Makanya ketika ada panggilan, Kang ngisi siap, saya bilang. Dan saya mewakafkan diri, gak menerima bayaran. Ya, pokoknya kalau ada bayaran biasanya saya lempar lagi. Bagian lagi ke yang lain gitu. Kenapa? Karena saya tahu itu adalah bagian dari sedekah ilmu saya. Kenapa kira-kira seorang dewa kok kalau sedekah sebegitunya teman-teman? Karena Anda gak ngalamin episode kayak saya pada saat saya sakit. Saat saya sakit teman-teman, itu semua tidak ada yang saya pikirkan. Ya. Saya koma teman-teman, hilang ingatan saya dalam kondisi sadar. Kan bercakap-cakap dengan diri sendiri, ya Allah, kalau misalkan hari ini hari aku meninggal, apakah cukup amalanku untuk bisa masuk ke surgamu? Kalau misalkan hari ini aku wafat, apakah cukup kebaikanku untuk mendapatkan ridho engkau, ridhomu? Kalau misalkan hari ini adalah hari terakhirku, cukup gak semua amal soleh ini untuk bisa mendapatkan ridhomu, kasih sayangmu, keberkahan darimu, dan rahmat darimu? Ingat, manusia masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat dari Allah. Dan saya lanjutkan pertanyaannya, berdialog dengan diri sendiri, jangan-jangan ya Allah dosanya lebih banyak, jangan-jangan keburukannya lebih banyak, jangan-jangan maksiatnya lebih banyak, sehingga hal itu bisa membuat hamba bisa masuk ke nerakamu, mendapatkan siksamu, dan seterusnya. Dan saat itu teman-teman, wallahi teman-teman, istri aneh, anak aneh gak dipikirin. Omset apalagi Pak. Padahal di setiap hari saya hidup teman-teman. Kalau di bisnis omset berapa? Omset berapa? Omset berapa? Nanyanya omset setiap hari. Sampai-sampai ada CEO saya salah satunya. Kalau ketemu anaknya tuh ngenalin saya tuh om. Om apa? Omset kata itu. Saking sampai masuk kepikiran bawah sadar. Tapi pada saat saya sakit teman-teman omset dipikirin enggak? Enggak. Apa yang saya pikirin? Amal soleh, kebaikan, sedekah. Maka dalam surat
Al-Munafikun ayat 10-11 teman-teman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Udah jelas. Kalau misalkan ada orang mati, pengen balik lagi ke muka bumi, pengen lakuin satu hal, apa itu? Sedekah. Jadi udah sekarang kita yang belum mati gitu ya. Jangan sampai ngalamin kayak begitu. Hadirnya saya, coba Anda ambil sebagai sinyal bahwa oke, hadirnya Kang Dewa di kajian malam ini sinyal buatku bahwa aku harus lebih rajin lagi sedekah. Kang, saya takut miskin, takut ini, udah ketakutan hajalah syaitan, teman-teman. Ketakutan adalah syaitan. Kalau kita yakin iman, lakukan. Dalam Islam, dalam melakukan sesuatu, kalau enggak dilakukannya dengan cara terpaksa, dengan ikhlas, dengan cara terpaksa. Tenang, saya gak akan minta Anda untuk sedekah brutal di malam ini. Enggak, tenang. Saya bukan ustadz yang lain, ya. Ustadz yang lain ada ustadz yang terkenal dengan sedekahnya. Kamu yakin sama Allah? Yakin rezeki bakal sudah dijamin? Yakin sedekah bakal dibalas? Yakin? Kamu di dompet ada uang berapa? 2 juta. 1.800.000 siniin. Loh, yakin sama Allah? Yakin. Yakin dibalas? Yakin. Siniin. Wow, sedekahin katanya. Kamu jangan lihat-lihat. Saya tanya kamu sekarang. Gak akan nanya di dompet. Kamu di rekening ada berapa? Oh, kena juga kan? Cek dulu sekarang. 10 juta. Sedekahin 8 juta. Tapi sedekahin. Yakin gak? Yakin sama Allah? Yakin. Sedekahin. Ini nomor rekeningnya. Ketawa mulu, tenang. Gue gak akan nanya kamu tentang rekening. Gak akan nanya kamu tentang dompet. Kesini naik apa? Naik motor, Ustaz. Yakin sama Allah? Yakin. Yakin dibalas? Yakin. Kunci motor siniin. Nah. Ini Ustadz yang luar biasa, Pak. Adalah guru kita gitu ya. Tenang, saya gak akan minta Anda melakukan itu. Tapi yang penting adalah Anda melakukannya. Terlepas mau terang-terangan, mau sedekah, diam-diam, terserah sakarapmu. Ya. Sekali lagi ya, mau terang-terangan, diam-diam, terserah. Dalilnya dua-duanya ada. Ya. Kang, jangan terang-terangan nanti ria. Ya. Daripada lu gak sedekah ria mulu. Udahlah. Ya. Positive thinking lah. Ingat, balik lagi poin 1, jangan buruk sangka sama orang. Orang yang sedekahnya terang-terangan bisa jadi diam-diamin lebih banyak, cuman gak ngomong. Udah jangan sering ngurusin hidup orang mulu gitu. Udah fokusin aja mikirin diri sendiri lah. Nah itu poin nomor 6 teman-teman. Apa itu sedekah brutal. Kenapa brutal? Karena paling fenomenal, jeder-jeder aja udah. Ya. Sedekah paling nikmat itu adalah ketika nilainya memang paling besar dan kita gak kuat ngeluarinnya. Tapi pada saat udah ngeluarin plongnya minta ampun, Pak. Apalagi pas udah dapat keajaiban, keterusan, Pak. Kang, nah saya udah keluarin terbaik, nah belum baik. Nah, itu ujian kesabaran, tenang. Ya. Terus aja lakukan yang terbaik, jangan buruk sangka sama Allah. Itu nomor 6 teman-teman. Masuk nomor terakhir, nomor 7. Karena waktunya juga sangat terbatas, sudah jam 9. Nomor terakhir teman-teman, nah ini nomor terakhir yang berhubungan dengan acara kita malam ini. Dakwah optimal teman-teman. Ya, apa itu dakwah optimal? Kita harus secara sadar mengambil peran sebagai seorang pendakwah. Ya. Anda mau jadi seorang pekerja, mau jadi arsitek, mau jadi seorang videografer, fotografer, apapun itu, ambil peran sebagai pendakwah. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah ambil peran sebagai pendakwah, Allah bakal meninggikan derajat kita. Ya. Sudah jelas kok ayatnya surat Muhammad. Intang surullah yang surkum wa yusabit akda makum. Ya. Tinggikan, ditinggikan sama Allah. Gitu. Nanti gimana hidupnya? Nomor 1, nomor 6 clear, insya Allah nomor 7 clear. Tolong jangan dibalik. Ya. Beresin dulu yang awal, nomor 7 baru dilakukan. Ingat teman-teman, dakwah itu gini teman-teman. Kang, saya emang gak bisa dakwah, gimana atuh? Hafalin satu ayat, dengerin kajian Ustadz Hanan, dengerin kajian Ustadz Evi dan lain-lain. Coba formulasikan dengan gaya Anda sendiri, sampaikan ke yang lain. Karena perintahnya walaupun hanya satu ayat, sampaikanlah. Itu perintahnya. Ya. Lakukan. Dan resiko ketika kita berdakwah teman-teman, pasti banyak orang yang gak suka sama kita. Pasti. Ya, orang yang sekarang lagi nyicil rumah, ya, di komplek kita nih, di komplek dengan PD ngomong kayak begini, riba itu haram. Anda sekarang punya rumah cicil, segera lunasin. Motor leasing, segera lunasin. Da atuh teu ngeunah atuh didengekeun aja. Ya Allah, aing teh ayeuna kabeh beunang ge euy. Geus tong diudang di ustad kieu mah lah cenah. Bener gak? Jadi mereka itu yang sekarang mencari ustad-ustad yang membenarkan dalilnya. Bukan mencari dalil yang benar, tapi mencari dalil yang membenarkan. Kang,
Da kumaha atuh da urang ge ngalising teh enak motor da jang kerja cari nafkah. Kan cari nafkah wajib, Kang. Ayo Kang dalilna ieu sih. Yang dalil itu benar, membenarkan argumen dia. Padahal sudah jelas-jelas di Al-Quran sudah dilarang gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Pasti gak suka. Itu sudah terbukti pada saat Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wanha bil ma'ruf, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak. Bersabarlah engkau dengan segala musibah katanya. Karena resiko orang yang berdakwah muslih teman-teman, itu pasti ada cibiran, nyinyiran, cacian dan gesekan dari orang lain. Justru heran kalau kita berdakwah gak dapat gesekan. Cari aman namanya. Ya? Ketika ngomong misalkan di publik gini gak ada instansi, riba itu haram. Pas diundang sama bank, riba itu tergantung derajatnya. Pokoknya kalau kalian aman, lah kumaha carita, usad nyari aman. Takutnya diundang deui. Ngerti maksud saya? Ngomong terang-terangan. Pacaran haram, ngomong haram. Tong hanya gara-gara alah si anak aing ge pacaran. Pacaran mah boleh tergantung si pegangan. Itu gak boleh. Tapi kalau duaan kieu mah holwat gak? Kan haram. Ngerti maksud saya? Cari aman, sampaikan. Imam Al-Ghazali teman-teman dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang mungkin Anda juga sering dengar. Orang soleh dengan orang muslih itu sangat berbeda derajatnya. Orang soleh itu selalu disukai banyak orang. Bayangkan coba imam, tartil, tahsin, ya Allah gitu kan. Solehnya minta ampun gitu kan. Tapi teman-teman orang yang ngomongnya tak itu kemungkinan pasti dibenci. Padahal itu agama Allah. Ya. Nah kita itu sering melihat kayak begituannya, gak ngelihat ayatnya. Maka mulai sekarang teman-teman jangan cuma sekedar jadi orang soleh. Jadi orang muslih. Rasulullah sebelum diutus jadi nabi disukai banyak orang karena dia soleh. Tapi setelah diutus jadi rasul tiba-tiba banyak yang gak suka. Keluarga sendiri gak suka. Dikasih tai lah apalah segala macam, dikira apalah gitu kan. Karena dia muslih, soleh dan muslih. Nah kita harus jadi orang muslih. Anda datang ke kajian kayak begini ajak teman Anda. Kamu mah sekarang soalim terserah daripada lu sok kafir bangga. Aing mah aing asup surga serius, ente asup neraka serius. Bung aing ngiluan. Sok itu sorangan gitu. Udahlah ajak teman-teman kita kembali ke jalan Allah. Kang, saya pengen berdakwah tapi saya gak ngerti ilmunya. Itulah kenapa kita perlu ngaji, teman-teman. Ya, teko, ya, lamun isina kopi keluar kopi. Isina teh keluar teh. Mun isian mau keluar naon? Saya ngomong begini karena saya sudah ngaji, karena saya punya pengalaman hidup, karena saya pernah bisnis, keluar tuh. Gak mungkin saya mengeluarkan sesuatu maklumat yang tidak ada dalam pikiran saya. Sama kayak kalian. Makanya kenapa pemuda hijrah ada yang namanya mungkin istilahnya ngaji bareng gitu ya. Ngaji bareng alatif gitu kan. Saya juga sebenarnya ada ngaji. Kalau Anda pengen ikut pengajian saya, kalau misalkan ada kajian kayak begini lagi informasi, nanti masuk ke bit.ly komitmen belajar Islam. Saya sudah sediakan bit.ly gitu ya. Komitmen belajar Islam. Nanti kalau ada informasi kajian-kajian kayak begini yang jadwal saya nanti saya blast ke kalian. Ya, masuk ke komitmen belajar Islam. Masuk ke sana. Nanti catat aja. Nah itu penting teman-teman. Kenapa? Percuma kalau misalkan kita sekarang berdakwah tapi gak ada isinya. Ya mau keluar naon atau. Makanya konsekuensi pada saat kita berdakwah adalah mengaji dulu. Ya, ngaji. Di mana Kang ngaji nak? Di mana wae terserah. Ya, asal tong diskotik, lain ngaji itu. Ngaji di masjid ya orang yang liko, halako, ya sakrapmu lah. Ya. Itu teman-teman. Nah 7 poin ini sangat perfect kalau Anda lakukan setiap hari itu dalam kehidupan Anda. Kisah terakhir sebelum saya tutup. Poin nomor 7. Ini Masya Allah, baru-baru terakhir terjadi baru-baru ini. Bulan Ramadan kemarin teman-teman saya ngadain giveaway umroh. Mungkin sebagian dari Anda tahu ya, giveaway umroh saya ngadain di YouTube. Ya. Saya bagikan 3 umroh gratis yang bergulir nyampe 26 biji. Masya Allah 26 biji Pak. Ya, hanya dalam waktu 5 hari. Orang dengan begitu luar biasanya ingin sedekah brutal gitu 26 biji. 26 pemenang ditentukan. Dan semuanya sudah dimasukkan ke grup dan dikasih tahu bahwa Bapak menjadi pemenangnya. Masya Allah qadarullah teman-teman subhanallah gitu kan. Yang namanya ke umroh itu ya Baitullah itu memang takdir Allah kan, jalan Allah kan. Ada salah seorang ya, seorang bapak-bapak yang pada saat dikasih tahu dia bilang gini, aduh nak kayaknya bapak gak bisa berangkat. Kenapa? Ini sakit kaki gitu kan. Terus juga ibu istri gak bisa ditinggalin kayaknya lagi sakit juga.
Tapi Pak sayang loh Pak, kapan lagi Pak umroh Pak gratis Pak. Oh Pak, gimana ya nak gitu kan. Akhirnya ditinggalin sama timnya gitu kan, tim saya yang ngerekam videonya itu. Besoknya lagi datang lagi, Pak gimana Pak umrohnya Pak? Sayang loh Pak kalau gak diambil. Aduh nak kaki sakit nak gitu kan. Terus juga istri gak bisa, ditinggalin. Ya udahlah, istirahat dulu Pak. Ya nak, makasih nak gitu. Balik lagi tim saya. Besoknya lagi datang lagi, gimana Pak umroh Pak? Aduh gimana ya nak, gak bisa nak kayaknya nak. Bisa gak nak minta uangnya aja, nanti uangnya sedekahin ke anak yatim kata dia. Mulia niatnya, niatnya mulia banget. Ya. Sayangnya pada saat disampaikan ke saya, Kang Dewa boleh gak diuangkan? Saya bilang gak boleh. Ya karena kita sudah men-track angkanya untuk umroh. Ya nilai 26,5 juta itu untuk umroh. Kita sudah booking seatnya. Jadi gak bisa dibalikan uang rupiahnya. Kalaupun mau, kasihkan ke yang lain saya bilang. Datang lagi dia, Pak, kata Kang Dewa gak boleh diuangkan. Soalnya udah ada jatahnya untuk berangkat ke umroh itu ya, ke Baitullah. Oh gitu ya? Yaudah kasihin aja deh, kasihin ke yang lain yang lebih membutuhin katanya. Akhirnya satu tiket umroh teman-teman dikasihkan ke yang lain. Nah teman saya, tim saya itu mikir, alah sih ya, iya dikasahkan. Betul ya? Ini ke siapain ya? Dari sekian ratus orang yang dia kenal, dari ribuan orang teman Facebook dia, terpikirkanlah satu nama teman-teman. Dia ngechat ke saya, Kang menurut Akang kalau misalkan saya kasih ke Akang ini, Akang setuju gak? Saya bilang, terserah antum, udah hak antum saya bilang. Oh ya udah. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Dipilih satu nama yang dia sering kali setiap hari Rabu itu datang ke kajian Billionaire Store, Billionaire Cost di kantor di Arca Manik. Dan dia ustadz teman-teman, dia ustadz, si Akang ini ustadz. Si ustadz ini tiap kali datang gak pernah dapat bayaran, gak juga dijanjikan aneh-aneh, gak juga dijanjikan umroh. Yang dia lakukan apa kira-kira? Ya dakwah yang murni, ngaji gitu kan. Balik lagi sama Allah gitu kan. Gak pernah ngarep apa-apa. Si tim saya ini terpikir nama dia. Ada kajian teman-teman, langsung dia datengin, Ustadz mohon maaf mengganggu waktunya. Ini Anda mau ngobrol suatu hal gitu kan. Ustadz pengen umroh gak? Pengen atau kalau misalkan ditanya pengen mah, bener gak? Anda juga gitu kan? Pengen atau Kang katanya. Ustadz pernah umroh gak sebelumnya? Wah belum, ya itulah belum ada rezekinya, Allah belum manggil katanya. Nah gini Ustadz, ini kemarin ada teman saya, Mbak ini umroh, cuman gak mau karena sakit dan segala macam. Tiketnya sekarang ada di Aneh. Gitu. Aneh kasih ke antum aja ke Ustadz, nanti bulan November antum umroh. Masya Allah dari situ teman-teman. Dia nangis tiba-tiba, ya Allah katanya. Mungkin ini doa saya selama ini katanya. Dia apa yang dilakukan? Dia gak kerja. Dia gak kerja ngumpulin 26 juta, tidak. Yang ngumpulin orang lain. Apa yang dilakukan? Dia fokus ke jalan Allah, ngajak orang lain balik, ayo. Dia gak tahu skenario Allah kayak begitu. Ya tadi, in tansurullah yang surku mustabid akdamakum, janji Allah. Dan itu real kisah nyata, wallahi teman-teman. Banyak kisah yang ingin saya ceritakan ke kalian teman-teman. Tentang bagaimana fenomena jackpot rezeki ini sangat nyata, ada di depan mata kita. Seringkali kita tidak sadar, itu saja. Ya. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya apa? Rezeki itu sudah Allah jamin sama Allah. Sudah dijamin sama Allah. Sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Selama kita ikhtiar dan berada di jalan yang benar, Allah sudah akan kasih rezeki itu. Satu hal yang harus kita fokuskan, apa itu yang kita fokuskan? Satu hal yang belum Allah jamin. Kira-kira apa? Surga itu belum Allah jamin buat kita. Maka hadirnya kita ke kajian, rutinnya kita ke masjid, memperjuangkan itu. Jangan terlalu pusing rezeki nanti gaji kumaha. Sudahlah itu sudah Allah jamin. Kalau sekarang Anda belum dapat, Anda imannya kurang tebal. Anda tawakalnya kurang bersikap. Anda taatnya kurang. Udah itu ranah itu udah rezeki. Sekarang fokus gimana cara dapat ridhonya Allah, surganya Allah. Sehingga kelak pada saat kita meninggal, kita bisa reuni lagi kayak begini di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin dari saya kawan-kawan, mohon maaf jika banyak kesalahan. Walafu minkum. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa innaka antal. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.